Now don't sit, don't sit. Jangan duduk dulu, jangan duduk As dulu. usual, yeah. Seperti Now biasanya. those at the back can come in Ayo, front. yang duduk di belakang maju aja semua Except ke for depan. Ibu Wati nggak apa-apa. Kecuali Ibu Wati ya. Kecuali Ibu Wati di belakang aja. Kayaknya kedinginan ya. Okay, others can. Please. Mungkin yang lain bisa maju duduk ke depan. Amen. No. Let the angels sit at the back. Biar aja nanti malaikat yang duduknya di belakang. Hallelujah. Okay. Unless your tugas is only look at the door. Ya, kecuali kalau tugasnya hanya jadi penerima tamu ya. Okay, thank you very Ya, much. puji Tuhan, silakan Pak duduk. Pendeta nggak usah berdiri. Kita udah di depan. Hallelujah. Shalom. Shalom. I thought I just came last week here. Perasaan kayaknya katanya baru datang ya minggu lalu katanya. It's so fast ya Pak ya. Waktu kok kayaknya nggak tahu deh ya. Saya mau bilang jalan atau sudah terbang. Lebih. 2-3 bulan. 2 bulan ya. Udah 2 bulan ya. 2 bulan rasanya cepat banget loh. So fast loh. Hallelujah. So we all know the coming of Jesus so soon. Ya, dengan cepat jalannya waktu ya kita kan tahu kan kedatangan Yesus juga makin dekat. Lalu when I think of that I get scared. Jadi kalau saya pikirkan itu juga saya jadi takut. Hallelujah. Whether we are prepared for His coming. Sebenarnya kita ini orang Kristen benar-benar siap nggak untuk kedatangan Dia? Hallelujah. Now people of Nah God, Tuhan, it's very interesting ya. ya sangat menarik. That the world that you see today, Dunia yang kita lihat sekarang ini, you ask the Bapa, he's born about 70 years ago. kalau kita mau tanya sama Bapak ya, Bapak mungkin usianya udah lebih dari 70 tahun nih Pak ya? Lebih ya? Wih, 84. You ask him about 85 years ago, how was the world? Nah, kalau kita tanya sama Bapak, Pak, kalau dulu ya bicara 80 tahun yang lalu kan beda kan kondisinya ya sama sekarang ya. Hidupnya Pak. Hidupnya juga beda ya Pak ya. Amen. Now you can ask him how the transition. Jadi kalau yang udah usianya mungkin seperti Bapak 80 tahun, mungkin Bapak bisa cerita sama kita masa-masa transisinya ya dari 10 tahun mungkin. Beda ya. Ya, Ibu Wati juga bisa Wati also cerita can tell mungkin you, ya. Ya Bu Wati ya. Ya, Ibu Wati, Pak Kosen juga mungkin kan bisa ceritain yang tua-tua ya bagaimana kan transisi dari 10 tahun itu kan beda sekali. Sebenarnya lebih baik atau lebih buruk Bu? Kalau menurut yang tua-tua dunia makin ke sini tuh makin buruk kondisinya atau makin lebih baik? Makin buruk. Dunianya makin buruk ya. Amin. Tapi yang muda-muda you ask them? Tapi kalau kita tanya sama yang muda, mereka bilang lebih baik kan teknologinya makin maju. Aduh, we are advancing. Karena merasa yang muda ini merasa udah maju karena teknologi. Amen. Benar gak? So when you compare that and see, Jadi kalau kita mau bandingin dua generasi ini lalu kita lihat. so who can give us the both spheres of life? Jadi siapa yang bisa memberikan kita ya itu bisa melihatnya dari dua sudut pandang ini loh. Amen. Is the Bible. Ya cuma dari Alkitab. Amen. The Bible will show you from the beginning. Karena memang Alkitab udah memberitahukan kepada kita yaitu dari awalnya itu akan seperti apa, akhir nanti dunia ini seperti apa. Amen. You can see that how the world changes. Jadi yeah? kita bisa melihat bagaimana ya dunia ini yang memang sudah berubah mengikuti apa yang dikatakan If you firman. look at Genesis chapter 1 verse 1, Kalau kita perhatikan dari dalam kitab Kejadian 1 ayatnya yang pertama. the Bible says, Alkitab katakan di dalam Kejadian 1 ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. mula apa? Jadi mulanya siapa ini? Dari mula. In the beginning. Kan dikatakan pada mulanya. Whose beginning? Mulanya siapa? Because God has no beginning. Karena kan kalau kita bilang mulanya Allah atau mulanya Tuhan. Tuhan kan gak punya awal, gak punya akhir. He's the Alpha and the Karena Omega. kan dikatakan dia alfanya, dia omeganya. Jadi mula siapa? Jadi pada mulanya siapa ini? Amen. The beginning of the creation of the Jadi world. pada mulanya waktu Allah menciptakan ya dunia itu. The whole solar system. Pada waktu Allah menciptakan alam semesta. Hallelujah. Jadi mulanya ciptaan gitu loh. Bukan mulanya Tuhan ya. Jadi bukan pada mulanya waktu Allah, bukan. Because God has no beginning. Karena memang Allah tidak punya awalnya. In the beginning. Karena memang dia katakan pada mulanya. For man to know what is in the beginning. Jadi untuk manusia bisa tahu pada mulanya waktu Allah menciptakan. Amen. How was the beginning? Bagaimana mulanya Allah ciptakan. And how the beginning came about. Dan bagaimana yaitu semua ciptaan ini mulai So terjadi. that is why Solomon, the wise man, Oleh karena itu Raja Salomo yang dibilang orang yang paling berhikmat. he said, Dia berkata there's nothing new in the world. bahwa di dalam dunia ini sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru.
Technology so advanced, yet they cannot build another pyramid. Ya, teknologi yang begitu maju. Coba kita perhatikan. Piramida yang ada di Mesir aja. Orang zaman sekarang gak bisa bangun seperti itu persis. Benar gak? Aneh ya? Aneh gak? Amen. That means, Artinya, what's the beginning then? jadi apa mulanya? Man has gone up like that and come down. Manusia itu akan ada puncaknya. Dia naik sampai atas akan turun lagi. So that's why Oleh karena itu, when you live in God, kalau saudara hidup dalam Tuhan, you learn a lot of things. saudara akan belajar banyak-banyak You will hal. have wisdom. Kamu punya hikmat, You will have an understanding. kamu akan punya And pengertian. every decision of your life, Jadi setiap keputusan yang saudara buat When you dalam consult kehidupan, him. saudara bisa tanya, konsultasi sama dia. and He will show you. Nanti Tuhan tunjukin ke kita. Amen. But the problem is, when your heart and your mind is not consistent, Tetapi problemnya pada waktu hati dan pikiran kita ini dua-duanya nggak konsisten, what will happen now? apa yang terjadi? Your prayers will not be asked. Doa kita juga nggak akan dijawab. Why? Kenapa? Because your heart and your mind is not in one. Karena hati dan pikiran kita nggak satu, So this, nggak sejalan gitu so loh. this evening, Jadi malam hari ini, I remember bringing these psalms many years ago here. saya pernah ya kalau nggak salah ya sampaikan Mazmur ini ya, mungkin bertahun-tahun yang lalu lah di But tempat ini. I still roughly remember. Kayak saya paling tidak saya masih ingat sedikit-sedikit. Okay, Psalms 20. Di dalam Mazmur 20. Siapa masih ingat? Masih ingat nggak? Pak Mutu pernah sampaikan Mazmur 20. Pak Pendeta sendiri udah lupa. Masih ingat lah ya. Because Yang many years ago. mungkin sekitar nggak lama-lama juga lah. Mungkin sekitar 1 tahun atau No. dua tahun yang lalu. 2 years. No, before that. Oh, kiranya ya hari ini. Huh? 2 years ago. Ya sekitar 2 tahun yang lalu lah mungkin ya. Enggak juga lah. Belum pernah ya di sini ya? Enggak, belum. Not yet Pastor. Yeah. Not yet here. Ya, dia sering dengar saya sekarang. Apa saya khotbah? Nah, apa saya khotbah? Dia bilang, Pak, itu sudah dikhotbah dulu. Saya bilang, enggak. Aduh, lebih susah atur orang ini daripada gereja. Haleluya. Amen. Now why I take the Psalms? Kenapa saya ambil yaitu Mazmur 20 ini? Because in Psalms 20, Karena di dalam Mazmur 20, perhaps we can read all the 9 verses. Yeah? mungkin saya bisa bacakan yaitu dari ke-10 yaitu ayat ini ya. Dalam Mazmur 20 firman Tuhan katakan, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub yang membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnyalah segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan yang memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah di dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Amen. Now look at verse 6 and 7. Lihat yaitu di ayatnya yang ke-7 dan 8. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi No, verse 6. ayatnya yang ke-7 Alkitab Indonesia. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amen. Now verse 6 says, now I know that the Lord saves his anointed. Jadi sebenarnya terjemahan Alkitab Indonesia ini agak berbeda ya. Bukan dikatakan sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Tapi kalau Inggrisnya katakan sekarang aku tahu bahwa Tuhan menyelamatkan orang yang dia yang diurapi. Amen. Jadi dianya itu dia, bicara dia. His, is that right? The Lord saves those who are anointed. The Lord saved that. Now I know that the Lord saves his anointed. Dia, it means people, Dia, kita. dia yang diurapinya. Jadi Amen. orang-orang yang diurapi dia. He will answer from his holy heaven. Dialah yang akan menjawab dari tempat kudusnya di surga. So, Jadi when you begin to seek or speak to God, pada waktu saudara mulai berbicara kepada Tuhan, as a normal man, when you speak without anointing, sebagai orang biasa, kalau saudara bicara tanpa urapan, nah, that prayer will not be heard as much. doa itu sepertinya tidak didengar, mungkin tidak didengar
semaksimal mungkin. Why? Kenapa? Because only the anointing in you will bring the word straight to the presence Karena of apa? God. Karena hanya urapan yang ada di dalammu itulah, urapan itu yang ada rohmu itu yang akan menyampaikan langsung ke dalam hadirat Tuhan. Because that is the Spirit of God. Karena memang itu adalah roh Tuhan. That's why Oleh karena itu, when you're anointed in the Holy Ghost, kalau saudara diurapi dengan Roh Kudus, you have the power to speak to God at all times. saudara itu punya kuasa untuk berbicara kepada Tuhan setiap waktu. That's why he said. Oleh karena itu dikatakan. So when you're anointed, what do you do now? Jadi kalau saudara diurapi, apa yang kamu akan lakukan? What is kemegahan in your life? Apa yang akan menjadi kemegahan di dalam Look at kehidupanmu? verse 7. Lihat ayatnya yang ke-8. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita memegah di dalam nama Tuhan Allah kita. Amen. He says, Jadi dikatakan, some trust in chariots. orang itu ada beberapa yang memegahkan keretanya. Amen. Chariots, ya. Kereta kudanya ya. Kalau zaman sekarang bukan chariots lagi. Mungkin kalau zaman sekarang kita bicaranya orang sekarang ini memegahkan mungkin yaitu mobilnya. Mobilnya. Amen. What mobile you use, they know who you Karena are. apa? Dari kendaraan yang kita pakai, orang kan bisa tahu status kita tuh apa. Amen. Gitu. Kalau pergi ke Brunei, Sultan Brunei punya mobil. Kalau misalkan kita pergi yaitu ke Brunei Darussalam, Sultan Brunei itu kan punya mobil. Khusus parkirnya di 5 lantai. Khusus yaitu parkirannya aja 5 lantai. Berapa ribu? Berapa ribu mobilnya? Saya nggak tahu. All the cars. Semua mobil-mobil yang ternama di dunia dia There ada. was once the British government was almost closing the Rolls Royce. Jadi pernah sekali pengusaha dari Inggris, dia itu sudah hampir bangkrut menjalankan yaitu perusahaan mobil Rolls-Royce. Rolls Royce tahu kan? Tahu kan mobil Rolls-Royce? Mobil yang paling mahal di dunia. Mobil yang paling mewah dan mahal ya di dunia. Amen. They wanted to close. Mereka mau tutup pabriknya. So, Jadi Sultan of Brunei, they approached Sultan of Brunei. mereka menghampiri yaitu Sultan Brunei. Sultan of Brunei said, I will order 100 cars. Lalu dia bilang, oke saya pesan dari kamu, pabrik kamu 100 mobil. Amen. 100 Rolls Royce. Ya 100 mobil Rolls-Royce. Because of that, the company was Oleh revived. karena itu, karena apa yang dibeli oleh si Sultan, jadi perusahaan itu jadi berjalan lagi. Amen. Why? Kenapa? Because some will glory in chariots. Karena dikatakan beberapa orang akan bermegah di dalam kereta kudanya. Because Karena those days when they fight, they go on chariots. kan waktu zaman dulu kalau orang mau berperang ya mereka selalu naikkan kereta kudanya. Amen. Now kalau berperang pakai apa? Kalau sekarang kalau negara-negara mau berperang pakai apa? Missiles. Pakai yang namanya missile No ya. more jet fighters lah. Bukan ada jet tempur. Missiles. Pakai lagi yang namanya nuklir ya udah langsung. And now that is why Iran is challenging what they call Israel. Oleh karena itu kan Iran sekarang menantang Israel. He said, I'm going to destroy you. Aku akan menghancurkanmu. Why? Kenapa? They think they got missiles enough to go into Israel. Karena mereka pikir mereka cukup punya yaitu senjata yaitu nuklir untuk masuk ke Israel. Because Russia is helping them. Kenapa? Karena Rusia membantu dia. China is helping them. China membantu mereka. Now people of God, Tuhan. they thought they got the power. Mereka pikir mereka punya kuasa. But they forgot. Tetapi mereka It lupa was the Israelites who actually invented the missiles. bahwa yang menemukan penemuan daripada misal itu adalah orang-orang Israel. Bukan America has the best Israel. Jadi bukan negara adidaya yaitu Amerika yang punya yaitu perlengkapan misal paling lengkap. No. Bukan. The Israelites. Israel. They have the brains. Otaknya Israel memang gak bisa dikalahin. Hallelujah. Nobody can challenge them. Gak ada yang bisa nantang They mereka. sent 1,000 missiles into Israel. Bahkan ya itu Pak, ketika mereka ya orang Iran itu membombardir dengan ribuan nuklir atau misal. They have an iron dome. Bahkan mereka punya yang namanya penutup kubah dari besi gitu dikatakan. They call it the iron dome. Mereka bilangnya Iron Dome. None of the missile can go inside. Jadi nggak ada satupun yang masuk seperti kayak ada pelindungnya. Tek, tek, nggak masuk. That's what the people of Israel, Arab say, their God is a powerful God. Oleh karena itu mereka bilang bahwa Allahnya mereka ya memang Allah yang berkuasa. Hallelujah. So people of God, Umat Tuhan. so today, Sekarang not chariots, bukan lagi kereta kuda. but by warheads. Mungkin yaitu dengan perlengkapan senjata tempur. And that's why he says, yeah, Oleh karena itu dikatakan some glory in chariots, bahkan beberapa orang bermegah di dalam kereta some kuda. in horses. Dan beberapa orang dengan kudanya. Hallelujah. Kuda, amen. Those days, even now kuda is not cheap. Bahkan untuk sekarang ini aja yang namanya bicara kalau kita mau pelihara kuda tuh nggak murah. Amen. Because the breed is important. Karena kan mereka punya benih
benih dari kudanya itu yang paling penting asalnya dari mana. Oh, one horse can cost you more than 200 to 300,000 US dollars. Satu kuda aja bisa harganya itu sekitar 200.000 sampai 300.000 US dollar. One horse. Satu kuda. The stallions, yeah? Karena apa? Karena itu benar-benar yang namanya benih unggulan. The Egyptians used to have the best horse and the best, what they call, chariots. Dulunya orang-orang Mesir itu mereka memiliki yaitu kereta kuda dan kuda-kuda yang paling hebat. So the people will order from them. Sehingga apa? Bangsa-bangsa lain itu akan pesan dari mereka. That's what David says, Oleh yeah? karena itu Daud katakan, Now, some will trust in chariots, beberapa memegangkan kereta kudanya, some in horses. beberapa di dalam kuda-kudanya. But Tetapi we will remember the name of the Lord our God. kita akan ingat dengan nama Tuhan Allah Or in kita. other words, Atau dengan kata we lain, only glory in the name of this kita itu God. hanya bermegah di dalam nama Allah Tuhan kita. Hallelujah. Now people of God, Jemaat Tuhan. what made him say that? Apa yang menjadikan Daud katakan ini? Because of his confidence in God. Oleh karena percayanya dia di dalam Tuhan. He was a man who has complete confidence in God. Dia adalah orang yang benar-benar punya percaya penuh kepada People Tuhannya. of God, Jemaat Tuhan. if you have not gone through the valleys of Kalau life, saudara belum lagi mengalami lembah kekelaman di dalam and kehidupanmu. from there how God took you out, Dan dari situ lembah ini Tuhan mengangkat kamu. you cannot taste him. Kamu gak mungkin bisa mencicipi dia. Hallelujah. David went through the valleys. Kenapa? Karena Daud juga mengalami kehidupannya When di he dalam was lembah anointed the kekelaman. king of Israel, Ketika dia sudah diurapi he was menjadi only Raja about 16 Israel. years old. Di usianya baru sekitar 16 tahun. 15, 16. 15-16. Can you imagine? Saudara He bayangin. only sat on the throne at the age of 30. Dia itu hanya bisa duduk di atas tahta kerajaannya itu di usia yang ke-30. So 15 years, where did he go? Jadi selama dari usia yaitu 15 sampai 30, 15-14 tahun itu dia kemana aja? He was chased by Saul to Kan kill dia him. kan dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk Can dibunuh. you imagine? Saudara He bayangin. does not know where the next meal he's going to receive. Bahkan dia nggak tahu nanti setelah ini mau makan di mana lagi. Does not know where he's going to sleep. Dia bahkan nggak tahu nanti mau tidur di mana. Whether he'll be alive tomorrow. Apakah dia masih bisa hidup How long besoknya? this will go on. Dan berapa lama dikejar terus seperti ini? Can you imagine? Saudara God bayangkan. allowed the anointed to go through that. Bahkan apa? Tuhan izinkan kok. Orang yang udah diurapi Tuhan luar biasa aja. Tuhan izinkan lewat lembah dulu. Why? Kenapa? So that urapan itu jadi Supaya benar. urapan itu benar-benar ada dalam hidup dia. So that there will not be kedagingan in the urapan. Supaya apa? Supaya jangan ada kedagingan di dalam urapannya. God will have to weed you out. Kenapa? Karena Tuhan itu sepertinya harus memproses, He's going to go membentuk kamu. through fire. Kamu seperti harus dimasukin dulu ke dalam People of God, perapian. Umat Tuhan. David could have said, oh, I don't want to be a king of Israel. Leave me alone. Daud bisa aja kan mengeluh kepada Allah dan berkata, udah aku gak mau jadi Why raja should I go Israel. through the Diamin pain? saya aja. Kenapa saya mesti harus lewatin lembah seperti ini? For helpless life. Di kehidupan yang gak Don't punya, know what yaitu to happen kehidupan lagi. tomorrow. Karena besok juga gak tahu apa yang akan terjadi. Don't know what's going to be my future. Bahkan gak tahu apa yang menjadi masa depannya. But- Tetapi He remembers his God. Daud ingat kepada Allahnya. Because even in that situation, God was with him. Bahkan di dalam situasi, di dalam lembah kekelaman, dikejar-kejar, mau dibunuh musuh pun Tuhan terus menyertai God dia. allows them to attack him. Tuhan bahkan izinkan musuhnya menyerang dia. Did not stop them. Bukan hanya berhenti di situ. Why? Kenapa? By that, God processed him. Bahkan apa? Dengan dia dikejar-kejar, dengan dia mau dibunuh, Tuhan proses kehidupan Daud. Hallelujah. Sometimes Kadang-kadang that happens in our life. itu juga terjadi di dalam kehidupan kita. Now don't forget, Jangan lupa, David was not wrong. Daud itu kan He bukan did Daud nothing yang wrong. berbuat salah. Dia nggak berbuat salah. You also can say, I did not do anything wrong. Why these words comes to me? Saudara juga bisa mengeluh. Saudara bilang, bukan saya yang salah kok. Kenapa kok harus kejahatan ini atau mungkin kesalahan Why I ini have to go dituduhkan? through this? Kenapa saya mesti ngalamin Why ini? this pain? Kenapa kok seperti buruk seperti Why? ini? Kenapa? Because God is now putting you into the furnace to make you a pure gold. Kenapa? Karena Tuhan ibaratnya sedang menaruh kamu di dalam perapian. Kamu harus diproses melalui perapian supaya kamu bisa keluar menjadi murni. Hallelujah. So people of God, Jadi umat Tuhan, so remember that, yeah? ingat, This is why David says, disinilah Daud katakan, who God will hear the prayer. Tuhan itu hanya bisa mendengar doa Who siapa. God will listen to. Tuhan bisa mendengar siapa. Who will God help. Siapa yang bisa ditolong In Tuhan. situation of your life, how does he help? Di dalam situasi kehidupanmu, bagaimana tangan Tuhan bisa menolongmu. That's why he Oleh started. karena itu dia mulai, May the Lord answer you in the days of trouble. kiranya Tuhan menjam engkau pada waktu kesesakan. Now can you imagine now, Saudara bayangin, in the time of your trouble, pada waktu dalam kesesakan, if God does not help you, kalau misalkan Tuhan gak menolong kamu, rasanya gimana? bagaimana Pak? Hah? Putus Can you asa ya udah pasti ya. Can you feel how it was?
Bisa nggak kita rasain itu? Ketika kita mungkin dalam kondisi yang paling bawah sekali, udah kita berseru, kita nangis, kita minta tolong, Tuhan nggak tolong-tolong gimana? And don't forget, Jangan lupa, there are some people, because of that they left Christ. ada beberapa orang ketika diproses Tuhan di dalam kondisi yang paling bawah seperti itu, nggak sanggup dia akan tinggalkan Tuhan. Banyak. Or Atau mereka mundur. ya udahlah, mereka suam-suam kuku di dalam kekristenan They become suam-suam kuku. Mereka jadi suam-suam kuku. For them, after that, ya Tuhan gitu aja lah. Buat mereka ya sekedar agamawi aja. Ya udah, Tuhan ada, Tuhan nggak ada, Tuhan mau nolong, Tuhan nggak tolong, ya udah. Amen. So people have Sama got. Tuhan. That means, Artinya, in times of trouble, why must God help you? jadi pada waktu kesesakan kenapa juga Tuhan harus menolong kamu? What's so special about you? Emang kamu apanya yang khusus di dalam kehidupan Why kamu? that must God help you? Kenapa juga Tuhan harus sepertinya menolong kamu? Pernah berpikir nggak? Pernah nggak kita berpikir? But when nobody can help us, first we go to men for help. They cannot help. Ya, kalau buat kita manusia ya, kalau kita udah nggak ada, udah dalam kesusahan, kita kan pasti datengin manusia dulu untuk minta tolong dari manusia. Am I right? Benar gak? We cannot get help from them. Kalau kita udah nggak bisa dapat pertolongan go dari back to mereka, God. baru kita datang ke Tuhan. And now we search for God really. Baru kita cari Tuhan sungguh-sungguh. And then say, so help me. Tuhan tolong saya. Tuhan diam aja. Tuhan diam aja. Pernah terjadi nggak? Pernah nggak terjadi seperti itu? Amen. It is reality. Karena apa? Karena ini bicarakan tentang kenyataan. Now people of God, Ma Tuhan. if you don't experience this, Kalau saudara nggak mengalami ini, your spiritual life will not maka grow. kehidupan kekristenan kita itu nggak bisa naik. No one can walk with God unless they've gone through the valleys of death. Karena tidak ada seorang pun yang bisa jalan dengan Tuhan setia kalau dia belum lagi diproses di dalam lembah kekelaman dulu. Oh sekarang what call midsource pendeta-pendeta tinggi sekarang ada. What do you call that? How do you can say that? When you say it in English, Pastor, then I can translate. You know, the social media. Saudara tahu kan kalau medsos ya, All media the sosial. big pastors. Kalau kita liatin ya itu mungkin pendeta-pendeta yang punya nama. Mereka have they gone through the what do you call trial and tribulation? Yaitu apakah mereka sudah mengalami yang sampai benar-benar masuk ke dalam lembah kekelaman? Apa yang bikin mereka besar? Apa yang menjadikan mereka menjadi seseorang yang besar? Hello? If you cannot see the difference, Karena apa? Kalau saudara nggak bisa lihat perbedaannya, you will fall like them. saudara bisa terjatuh nantinya seperti Why? mereka. Kenapa? Because they have no strength there. Karena apa? Karena mereka nggak punya kekuatan yang They sesungguhnya. only use a human wisdom now to run the ministry. Karena apa? Karena mereka hanya pakai hikmat manusia mereka untuk menjalankan pelayanan Tuhan. Amen. Why? Kenapa? Because they think they can use the word of God just to camouflage. Karena apa? Karena banyak hamba Tuhan yang berpikir seperti apa? Mereka bisa yang namanya pakai firman Tuhan untuk kamuflase. Amen. Just look like spiritual. Jangan lupa loh, kita nggak bisa melihat penampilan orang di luarnya aja seperti kayak rohani. Tidak. Amen. Now, the danger today. Bahayanya zaman sekarang. Because Karena? they have not understood Karena mereka nggak ngerti. in times of trouble, Pada waktu dalam kesesakan, will this God help you? apa Tuhan mau menolong orang seperti itu? Amen. Because it's in, that is why David can say, even if I walk through the valleys of the shadows of death, Oh, karena itu Daud bisa berkata, walaupun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, your rod and your staff. Daud aja masih bilang, di dalam lembah kekelamanmu itu, cuma gada dan tongkatmu aja yang menghibur aku. Cuma gada dan tongkat Tuhan aja. That means Artinya, he has gone through the lembah artinya dia udah masuk ke dalam lembah. and he realized Dia menyadari that the rod and staff of God help him. bahwa tongkat dan gada Tuhan aja yang bisa menolong dia. Tahu kan? Tahu kan kalau bicara gada dan tongkat, Kamu pernah lihat gadang dan tongkat enggak? You. Elisha pernah lihat nggak Elisha. gada dan tongkat? Enggak juga ya. Kalau tongkat tahu ya, tapi kalau gada mungkin nggak tahu. And what about you? Yeah. Enggak juga kan? Okay. I'll show you what it is. In the European countries, the shepherd will have a rod and staff. Biasanya kan kalau It di becomes like kalau di negara-negara mungkin ya Eropa atau negara yang masih punya yang namanya banyak peternakan ya. Kalau mereka itu gembala-gembalanya itu mereka biasanya bawa tongkat.
Itu tongkat mereka kan letternya kayak letter J kan. Nah, banyak kadang-kadang di sini ada juga orang-orang tua pakai begitu kan. Kadang-kadang kan banyak orang tua Made of pakai rotan. itu kan buat dipegang gitu kan. Ah, Kalau yang gembala punya biasanya tuh tinggi. tinggi. Ya kayak huruf J gitu. That's why you must have seen some pictures of Jesus having the rod Oleh and the karena staff. itu kalau saudara lihat banyak kan foto-foto gambaran-gambaran Yesus pegang tongkat yang tongkatnya tinggi itu kan. Setinggi dia mungkin. And with the ships around. Yaitu dengan domba-domba di Now sekeliling what dia. is that for? Untuk apa itu? The sheep normally follow the shepherd. Karena apa? Domba itu punya karakter. Dia selalu ngikutin yaitu gembalanya. So when the shepherd walk, the sheep will follow. Jadi kalau gembalanya jalan kemana ya dia ikutin aja. Amen. But Tapi kambingnya begitu. kalau kambing ini lebih bandel. We have to be from behind. Kalau kalau kambing itu digembalain, bukannya gembalanya di depan si kambing. Kambingnya di depan gembala. Jadi mesti dipukul-pukul. Diarahin. Saya pernah jadi gembala kambing. My father had almost about 20 goats. Jadi bapak saya punya hampir sekitar 20 kambing. Amen. After school I have to come and take Jadi care of the setelah kambing. pulang sekolah saya mesti ngurusin itu Woi, kambing. susah urus dia. Susah ngurusin itu kambing. You try to go this side, one run that side. Kenapa? Yang di bagian sini kanan diurus ya, disuruh masuk-masuk ke dalam Jangan kumpulan. Yang di kiri dia lari dulu ke tetangga punya And sebelah. pass through people's garden. People's garden. Kalau udah kambing itu masuk yang namanya ke kebun atau ladang tetangga, Just not masuk, just by the side. baru di sampingnya aja. You know what they will do? They put the head and eat Dia inside. nyolong lagi yang namanya rumput tetangga. Rumput nggak apa-apa. Dia punya what they call Kadang ada vegetable. buah-buah kan, ada pohon-pohonan sayur-sayuran. Sawi lah kangkong, dimakan, kangkung, brinjol. brinjal itu I mean, terong, You know the kacang panjang. kacang panjang. They start eating them. Mereka langsung aja makan. Oh, punya kebun itu maki kita. Tentu aja kan yang Kamu pemiliknya nggak ngerti. marahin kita See dong. what your God has done to my. Lihat tuh apa yang kambing kamu lakukan. That is kambing. Itu kambing. Banyak kambing begitu di gereja. Makanya kan di gereja itu kenapa Tuhan kasih perumpamanya kambing dan juga domba? Ya kambing-kambing ini membandel-bandel. Bandel, nggak mau dengar gembala. Mau ikut sendiri aja. Semau-maunya aja lah. Amen. But this sheep, what the shepherd will do is, he will take care of the sheep. Jadi kalau yang namanya gembala, biasanya itu dia akan ngurusin dombanya itu tuh lebih mudah. Amen. He walk the shepherd Kenapa? behind. Dia jalan di depan, dombanya itu baik-baik, itu akan ngikutin dia. Nah, kadang-kadang ada juga yang nakal. Ada juga lah mungkin yang nakal ya. Kadang-kadang nakal seperti Bapak juga ya. Kalau yang nakal kayak si Adi gimana? Ada juga lah. Amen. What he'll do? Apa yang dilakukan? He will take the rod and bomb sekali. Dia akan pakai tongkatnya itu kan dia dipukul. Amen. Then they'll go. The small ones want to eat the tree. Jadi kalau misalkan anak-anak domba yang masih kecil-kecil, kalau dia mau makan kayak rumput-rumput gini dia nggak sampai, kan dombanya itu mesti pakai tongkatnya Gembala. letter J-nya itu, gembalanya itu pakai letter J-nya itu nyangkutin, turunin supaya mulut si dombanya itu bisa makan. So David says, Daud bilang your rod and your staff strengthens me. bahwa waktu aku di dalam lembah kekelaman itu gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Artinya Where you're wrong, God beat you. yaitu apa? Di tempat di situ ketika kamu diproses, Tegur. kamu salah, kamu dipukul pakai gadanya. Amin. Kamu sedang diajar. Amin. Kalau di gereja kita mau tegur aja, mereka nggak mau ke gereja lagi. Kalau di gereja ditegur sama gembala atau pendeta kabur. Nggak mau kan sekarang kan diproses. Kenapa? Kenapa? Itu bukan domba, itu kambing. Kalau nggak mau diproses ya bukannya Nggak domba mau lah. diproses, itu kambing. Domba pasti Kalau dengan domba yang baik itu dimarahin seperti apapun juga akan nurut. Iya, maksudnya untuk perbaiki diri. bukan ya seperti orang Jawa. Jangan ya seperti orang Jawa. Kan orang Jawa semuanya ya, but then you go back to do the same thing. Iya, orang Jawa ini ya kalau dibilang ya nanti kita balik masih begitu juga aja, sama aja. Benar ya Pak? Benar gak? Saya tanya mereka, kenapa mereka begitu? Kalau ditanya ketawa aja mereka. Saya tanya mereka di Jawa, kenapa orang Jawa begitu? Kalau orang Jawa belum terima Tuhan Yesus, I accept. Kalau misalkan orang Jawa belum terima Tuhan ya mungkin saya bisa terima. But if you are Christian, Tapi kalau saudara udah you Kristen, cannot say ya. If you don't mean the ya. kamu nggak bisa sekedar asal ngomong aja ya kalau bukan ya.
Kan karena ya kamu harus ya tidak, ya tidak. Am I right? Benar gak? That means you don't want to repent. Artinya apa? Kalau kamu masih ikutin seperti itu, ya kamu kan gak mau bertobat dong. That means if you don't bertobat, Kalau kamu gak bertobat, God cannot strengthen your life. mana bisa Tuhan kuatkan kehidupan kamu? Mana bisa Tuhan proses kamu? Selama Tuhan gak proses kita Amen. gak naik-naik tingkat. So you must remember. Ingat, He says, yeah, the Lord, may the Lord. kiranya Tuhan. He didn't say, let the Lord answer you. Jadi Daud gak bilang, Daud hanya pakai kata kiranya Tuhan menjawab kamu. Meaning, Artinya apa? Dia gak bilang langsung Tuhan pasti jawab kamu. Artinya apa? may not. Kalau kiranya itu kan bisa Tuhan jawab, bisa Tuhan gak mau jawab. Ada dua kemungkinan kan? Makanya kalau orang yang cuma doanya may, itu hati-hati. Bisa itu So kalau terjadi sama anybody kamu, give you a bisa blessing, enggak. that's why we say, well, when we give the benediction, may the Lord. Oleh karena itu kenapa di akhir ibadah kan selalu dikata kiranya. Benar gak? Huh? Benar gak? The Biasanya grace kan of our Lord Jesus Christ. gembala atau pendeta kalau mau tutup ibadah kan kiranya kasih karunia Tuhan. Benar gak? Kiranya. Kan selalu bilangnya kiranya kan? Why kiranya? Kenapa kiranya? Kalau kamu nggak benar, itu tidak Karena akan apa? turun. Karena waktu kamu lagi dengerin khotbah, kamu nggak mau bertobat dan kamu nggak mau hidup benar, kamu pulang waktu dinyampaikan pernyataan berkat, berkat itu belum tentu ikutin kamu. Tapi kalau kamu dengerin firman, kamu mau bertobat, firman itu kan kamu pulang diberkati gitu loh. Jadi bisa ada dua kemungkinan, bisa iya, bisa enggak. That's why they put the word may. Oleh karena itu kenapa di akhir ibadah selalu pernyataan berkat dibilangnya May kiranya. the Lord, may the grace of our Lord, Kiranya kasih karunia dari Tuhan, dari Allah Bapa. love of the Father, Kasih dari Allah Bapa, Sweet communion of the persekutuan Holy yang Spirit. manis dengan Roh Kudus, rest upon you. tinggal di atasmu Now and forever. sekarang dan selamanya. May. Kiranya, Meaning, artinya he may not. belum tentu si jemaatnya terima. So when will he? Kapan dia bisa terima? So now people have Jadi got. umat Tuhan, Now the Bible says, may the Lord answer you in the days of trouble. kita lihat dikatakan di dalam ayat yang kedua, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Now in Proverbs 15:29, Di dalam Amsal 15 ayatnya yang ke-29, 15:29, Amsal yaitu 15 ayatnya yang ke-29 katakan, it says, Tuhan itu jauh daripada orang fasik tetapi doa orang benar didengarnya. Amen. What is it? Apa yang dikatakan? Tuhan itu jauh daripada orang fasik tetapi doa orang benar itu Tuhan dengar. Amen. Now people have got. So why may? Jadi kenapa kiranya? Because you may be a fasik. Mungkin aja hidup kamu masih fasik. Maybe you're a wicked man. Mungkin jangan-jangan kamu orang jahat. Hallelujah. The Bible says, Alkitab katakan the Lord is far away from the wicked. bahwa Tuhan itu jauh dari orang yang fasik. I mean, that means Artinya, you're dealing with people. secara kamu misalkan berurusan dengan orang Are you lain. dealing with people with wickedness? Apakah saudara berurusan dengan orang itu dari sisi yang maksudnya jahat atau enggak? Maksud jahat kamu. You are, bukan maksud jahat, but you are what they call, you are judgmental. Mungkin kamu adalah orang yang punya prasangka buruk. Amen. You judge them. Kamu udah menghakimi orang dulu. How? Bagaimana? Oh, dia begitu aja, living like that. Oh, dia mah memang begitu, udah biarinin aja dah. No love, Nggak punya kasih, no sympathy, nggak punya simpati, no compassion. nggak punya belas kasih. You are not willing to help the person. Bahkan kita nggak mau menolong orang itu. Now people have Sama got, Tuhan. that is, you show a way of wickedness. Artinya kamu menunjukkan yaitu apa? Kejahatan kamu atau kefasikan That kamu. is why, Oleh karena when itu, you're a boss, you must be careful with your karyawan. pada waktu saudara menjadi seorang bos atau pimpinan ya, Many kamu people punya working bawa under anak you. buah di bawah kamu harus hati-hati di dalam bertindak. Why? Kenapa? You may say, okay, I already kasih dia gaji. Mungkin kamu bisa aja bilang, kan dia udah digaji. Dia harus kerja begini. Kan udah digaji harusnya dia kerjanya begini dong. But do you show love and compassion? Tetapi sebagai pimpinan kamu tunjukkan nggak yaitu belas kasih dan kasihanmu kepada mereka? Otherwise, God says that's wickedness. Kalau tidak, di mata Tuhan kamu sudah melakukan kejahatan. Amen. You are wicked. Kamu jahat. And what will happen? Dan apa yang terjadi? He will not hear your prayer. Dia nggak bisa mendengarkan doa kamu lagi. But he hears the prayers of the righteous. Tetapi yaitu dikatakan lanjutannya bahwa Tuhan mendengarkan doa orang benar. Now who is orang benar? Siapa sih orang benar ini? Kita tahu banyak orang membenarkan diri. Kita kan hanya tahu bahwa banyak orang Kristen seringkali membenarkan dirinya sendiri. So who is righteous? Jadi siapa orang benar? Righteous means people who stand in the right
Kebenaran itu Standing artinya with God. adalah orang yang benar-benar berjalan berdiri di dalam kebenaran Allah. Amen. Dealing, what do you call, walking in the rightness of God. Dia itu Being berjalan- right with God. Dia itu menjadi benar di mata Tuhan. Amen. Now people of God, Jemaat Tuhan. He's always righteous. Dia itu selalu benar. Meaning, Artinya, He has love and compassion in His heart. dia memiliki yaitu kasih dan belas kasih di dalam hatinya. And He's not judgmental about Dan dia people. tidak yaitu memiliki prasangka buruk terhadap orang-orang. Amen. Now people of Jemaat God, Tuhan. sometimes it's very interesting. Yeah? Kadang-kadang sangat menarik. Sometimes, what do you call, in the train station, you got porter, yeah? Kadang-kadang kalau kita perhatikan yaitu kalau di stasiun kereta api kan biasanya ada porter. Normally dibayar berapa? Biasanya kalau porter itu kita bayar berapa sih? Berapa Pak? Tahu nggak? Ada yang pakai porter nggak? Haleluya. Now, every porter maybe they give about 30,000 or 40,000. Mungkin sekitar 30-40 ribu. But Tergantung ya every- mungkin dia bawanya berapa banyak kali ya. ya biasanya 3 ya, satu di Aduh, sini. saya suka lihat gitu, kasihan gitu porter-porter suka udah bawa kiri kanannya koper terus masih diteng-teng di sini So, dia gitu. when we Di give sini them- dia. Jadi, When we give them 100,000, jadi kalau kita misalkan memberi kepada mereka 100 ribu, you must see their face lighted up. kita bisa lihat mereka seperti kayak kaget gitu loh. You know why? Kenapa? Nobody has ever done that to them. Ya mungkin ya jarang ada orang yang berbuat seperti itu. Amen. Why? Kenapa? Because you have compassion for them. Karena kita punya belas kasih buat mereka. You love these people. Kita also. mengasihi orang-orang ini. Because they have living with the tough time of life. Kalau kita perhatikan orang-orang ini, kalau mereka juga punya kesempatan, belum tentu mereka mau kan kerja di reporter. Mungkin ya hidup mereka hanya begitu aja. Now people of Jemaat God, Tuhan, that means artinya- you're a righteous man. Yaitu kamu jadi orang You benar. always deal with God in the way God will do. Kamu berurusan dengan orang itu seperti yang Tuhan mau kamu lakukan. That's why Jesus said Oleh karena itu Yesus telah in katakan Matthew 6:33, di dalam remember? Injil Matius 6 ayat 33. You remember? Itu udah hafal kan ayat itu? Hah? Seek ye first the kingdom Tetapi of God. carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya See, ini akan bukan hanya ditambahkan kerajaan kepadamu. Allah. Jadi Allah atau Tuhan Yesus nggak mengajarkan kita, kamu hanya cari kerajaan Allah aja. Because everyone else outside there cari kerajaan Karena apa? Allah. Kalau kita mau tanya yaitu dengan orang-orang di luar sana, mereka juga mencari kerajaan Allah mereka. Amen. Dia cari kerajaan. Mereka pun cari kerajaan. But- Tetapi Are they searching righteousness? apakah mereka mencari kebenarannya? Dalam perbuatan apapun, do you do it with Jadi righteousness? di dalam tiap tingkah laku kamu dan kelakuan perbuatan kamu, ada nggak kebenaran Allahnya? Even the maid in the house, Walaupun kita punya pembantu di rumah, do we deal with them with righteousness? apakah kita juga berurusan dengan mereka itu yaitu dengan When the kebenaran? person not well, Kalau misalkan ya pembantu kita lagi kurang enak eh, badan, go and rest, you go and rest, go and rest. ya kita suruh dia istirahat aja, jangan paksain. Kamu harus kerja, You're kerjain not ini, well. kerjain itu. Nggak Ya apa-apa, kan hari lagi ini nggak nggak sehat. kerja, nggak apa-apa, Ya udah kamu hari istirahat. ini ya istirahat. Kok aku udah kasih gaji biar dia kerja pagi sampai malam. Kita nggak bisa yang namanya nuntut dia. Oh kan kamu udah dikasih gaji, kamu harus kerja. Gak boleh. That's righteousness of God. Itu bicara kebenaran anak mereka juga perlu waktu istirahat kan? Amen. That's the righteousness of God. Itu kebenarannya Allah. Now people of God, Jemaat Tuhan. why? Kenapa? Because we treat them as human beings. Kenapa? Kita harus memperlakukan orang itu ya seperti They manusia. are also creation of God. Mereka itu juga kan ciptaan Allah. Only thing is, difference, they are not educated. Hanya bedanya mungkin ya pembantu kita kan nggak sekolah, mungkin sependidikannya setinggi kita. Maybe you all in Indonesia don't understand the importance of pembantu ya. Mungkin kalau saudara di Indonesia ya, kalau yang namanya punya pembantu saudara anggap biasa aja gitu Amen. loh. But in Malaysia, Coba mau tanya dapat deh. satu pembantu itu susah banget. Coba tanya kalau di Malaysia, di negara-negara yang tidak punya pembantu, tapi kalau punya pembantu aturannya tuh luar biasa. Aduh susah banget. Kita mesti kasih hari libur, kerja pun harus ikutin jam kerja hanya 8 jam setiap hari. Haleluya. Walaupun pembantu ART loh. Oh, can you imagine huh? Bayangin. But Kalau di sini enak, tinggal sama kita 24 jam. Mbak. jam 2-3 pagi mbak dia bangun mbak. Kita pulang jam 2 pagi aja masih pembantu yang bukain pintu. Nggak boleh, Jam 5 dia udah bangun lagi ngurusin ini ngurusin itu. nggak boleh.
Jangan, kasihan juga kan. That's not the righteousness of God. Kalau itu bukan lagi bicara kebenaran Tuhan. You're not doing the righteousness of Kita God. nggak melakukan kebenaran Tuhan. Why? Kenapa? Because God wants you to stand right. Karena Tuhan mau kamu bisa berdiri di atas kebenaran. Even the pembantu must be able to say, bos saya ini Bahkan orang pembantu benar. kita juga harus bisa yang namanya tahu. Dan mereka harus bisa berkata, wah bos saya ini orangnya baik, dia benar. Orang benar. Orang benar takut akan Tuhan. Mereka bisa tahu bahwa kita orang yang takut akan Tuhan. People of God. Ma Tuhan. So that's why it says. Oleh karena itu dikatakan. Now the next verse he said. Itu ayat berikutnya kembali lagi Mazmur 20. No, Ayat 50 was 15. 15. Mazmur 50 ayat 15. Oh, kita lihat yaitu ayat berikutnya itu di dalam Mazmur 50 ayatnya yang ke-15. Mazmur 50 ayatnya yang ke 15. 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amen. That's a promise of God. Karena ini janjinya Tuhan. Call unto me Karena Tuhan sendiri yang bilang berserulah kepadaku, and I will rescue you. aku yang akan menyelamatkanmu. But why you cannot rescue me? Kenapa kok Tuhan gak bisa menyelamatkan kita? Hallelujah. Because there's no righteousness in Karena you. mungkin aja di dalam hidup kita belum lagi ada kebenarannya. Okay, people of God. Ma Tuhan, Now I want to take you to understand. sekarang saya mau udah saudara bawa lihat saudara ke dalam pengertian. What are the reasons God will not hear your prayer? Jadi alasan apa saja sih sehingga Tuhan kok gak mau mendengarkan doa-doa kita? What are the reasons? Alasannya apa aja? Now, people of God. Ma Tuhan, Number one, yang pertama, you read in Proverbs 21:13. kalau kita baca di dalam Amsal yaitu Proverb. No, I start with Isaiah dulu. Saya mulai dulu dari Yesaya. Isaiah 59 verse 1 and 2. Di dalam Yesaya 59 kan kita mungkin semua tahu ya ayat yang satu dan ayatnya yang kedua katakan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Amen. So you ask, kenapa Tuhan nggak dengar Jadi kalau doa misalkan saya? kita tanya kenapa ya kok doa saya nggak didengar Tuhan ya. Then check yourself. Jadi coba periksa apa yang dikatakan yaitu ayat yang kedua, tiga ini masih ada nggak di dalam hidup kita? Whether you are part of that or not. Apakah kamu ambil bagian di dalam ayat yang 2 dan 3 ini tidak? Do you still what they call bring pain to other people? Apakah kita masih membawa penderitaan kepada orang lain? Amen. Your people who work under you, Sehingga orang yang bekerja di do bawahmu, they suffer under you? apakah mereka menderita di bawah yaitu kepemimpinanmu? He says, yeah. Dikatakan di sini. But your iniquities have separated you from God. Bahwa kejahatan kamulah yang sebenarnya memisahkan kamu dari Tuhan Allahmu. Your hands are defiled with blood. Bahkan tanganmu sendiri udah tercemar yaitu dengan darah. Can you read that again? Yaitu saya bacakan sekali lagi. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Now ask yourself now. Jadi tanya pada dirimu. Have I defiled myself? Apakah saya udah mencemarkan yaitu diri saya atau tidak? And my fingers have used for wrong reason? Apakah jari saya ini dipakai yaitu untuk alasan yang salah? Biasanya kita pakai jari untuk apa-apa? WhatsApp zaman sekarang. WhatsApp lah pastor. Iya. Ya Pak, benar juga ya. Bener nggak? Kalau kita mau hitung jujur aja ya, 24 jam jari kita ini lebih banyak pegang handphone loh. Oh, Bener nggak? all the time. Yes, kemana-mana yang saya lihat orang pegang handphone, orang pegang handphone. Amin. Handphone sudah jadi Handphone jadi itu Tuhan. seperti gini loh, kalau zaman dulu kita pertama mau keluar rumah aja bisa carinya kan mungkin dompet dulu ya. Kalau sekarang handphone. Kenapa? Kenapa? Bayar pun handphone juga. Mau bayar apa-apa udah pakai handphone sekarang sistemnya kan. QRIS katanya kan. QRIS itu. Everything's handphone. Pak Mutu aja bingung, Li bayar apa sih kok begitu-begitu katanya. Saya bilang nggak zaman ngerti. sekarang di food court aja gak mau terima cash katanya. Maunya pakai QRIS ya bilang. Aduh, Pak Mutu capek. bilang saya gak bisa bayar dong saya gak ada QRIS Saya katanya. nggak ngerti. Pak Mutu gatek sama saya. Haleluya. Benar Pak, saya nggak Iya. ngerti.
So I don't go out. I ask my children to do all the work. Jadi memang Pamu tuh kalau ada apa-apa ya kalau di Malaysia suruh anaknya yang kerjain semua, beli ini beli itu gitu loh. Amen. Now people of God, Tuhan, ask yourself. tanya pada dirimu. Has your fingers gone turning the Bible? Jadi apakah yaitu jari kita pakai untuk buka-buka ini Alkitab? Alkitab aja nggak ada. Masalahnya gimana mau baca Pak? Alkitabnya aja nggak ada. Makanya pegang handphone kebanyakan. Bener nggak? Amen. Pusing kita ini zaman sekarang ya. Alkitab nggak ada. Jadi puji Tuhan untuk yang tua-tua ya masih pakai Alkitab lama inilah gitu loh. Bukan yang tua-tua aja pakai Alkitab. Alkitab ini semua sebenarnya udah tua. Saya tanya sama bapak-bapak sama ibu-ibu juga yang tua-tua sekarang katanya, kok pakai Alkitabnya digelap? Oh tulisannya soalnya bisa digedein katanya. Hallelujah. The people of God. So can you Sama imagine? Tuhan bayangin. God is saying, Tuhan bilang, iniquities that separate me. yaitu kejahatan kita yang memisahkan kita dengan dia. Your hands are defiled Bahkan with blood. tangan kita udah tercemar yaitu dengan darah. Darah artinya apa? Maksudnya darah itu apa? Very simple. Sederhana. Abi. Adi. Adi, dia udah boleh bang. Adi. Do you borrow money? Misalkan Adi pinjam uang enggak? Pernah nggak? Pernah ya? Di gereja banyak orang pinjam uang juga ya Pak ya? Pinjamnya ngerti tapi bayarnya nggak bisa. Saya suka gini, saya aneh aja gitu. Waktu pinjam kita ingat tapi waktu kembaliin kita bisa lupa. Saya heran. Sometimes some people ask me for money. Kadang-kadang ada orang ya kalau mau minta aja gitu. Ada yang bilang pinjam uang sama saya gitu. Pinjam means harus. Ya kalau kata kamu pinjam ya kamu kan kalau pinjam artinya kan kamu akan kembalikan. Tapi mereka lupa kembali Bu. Masa udah kamu yang pinjam mesti saya yang datengin kamu, mana uangnya kan? Kita salam mereka nggak rasa. Nggak rasa cuek aja gitu loh, gimana ya Pak As though Yus? they're not guilty. Sepertinya mereka nggak merasa I bersalah. look at them and say, hey, you have not given me your money back yet. Mungkin kita pikir dalam hati kita, utang kamu belum kamu bayar tuh yang kamu pinjam kemarin itu. Amin, yang pinjam belum dibayar sampai beli motor baru. Iya ada aja begitu jemaat. Am I right? Benar nggak? Many people are like that. Banyak orang seperti When it itu. come to money, they have no honesty. Jadi kalau udah bicara uang itu ya jarang sekali orang mau jujur. No honesty. Nggak punya kejujuran. That's why your God cannot bless your Oleh karena hands. itu kenapa Tuhan tidak bisa memberkati pekerjaan tanganmu? You have to make sure that whatever you receive, you give first. Karena apa? Segala sesuatu yang kamu misalkan terima dulu, kamu harus pastikan beri kepada dia dulu. Nah, harus belajar dari orang Chinese. Orang Chinese kuno itu nggak ada checkbook ya Pak ya? Kalau misalkan ya belajar dari orang-orang Cina ya, zaman dulu itu kan belum ada yang namanya cek ya, biliat giro belum ada kan ya. Dia janji 30 hari Kalau dari hari bisnis, saya masih ingat itu sekitar 50-60 tahun yang lalu. Kalau berbisnis aja tuh kita datang, kok saya bayar ya tanggal 1. Tanggal 1. Kan dari ngomongan aja gitu loh, tanggal 1 gitu. Nah, oke. Oke. Tanggal 1. Tanggal 1 dia bayar. Mau nggak mau, suka nggak suka, susah nggak susah. Dia kan. Mereka punya integritas. Jadi mereka punya integritas gitu loh. Karena ngomongan mereka itu kan jadi seperti pegangannya orang gitu loh. Amen. Their word is the law. Jadi perkataan mereka itu jadi hukumnya gitu loh. Today do we say that? Kalau zaman sekarang apa kita seperti itu? Kita janji aja. Tapi kalau naik mimbarnya luar biasa. Janjimu seperti. Haleluya. Janji antara manusia nggak bisa. Janji sama manusia sesamanya aja nggak bisa digenapi. Nggak bisa digenapi. Tapi naik mimbar aja. Janjimu seperti. Jadi kalau Tuhan lupa janji, what happen now? Kalau misalkan ya kita juga lupa sama janji kita sama seseorang di dunia ini. Bagaimana kalau Tuhan juga lupa janji sama kita? Karena apa yang kita perbuat kepada sesama kan Tuhan lihat kan? That's what God is saying. Kan Tuhan bilang So begitu. it says, Oleh karena itu dikatakan. you have hidden your, apa kan? What's that? Wastu. Ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Amen. God hide. Jadi Tuhan sendiri yang sembunyiin diri. I have hidden. Aku sembunyi. Kok Tuhan mau sembunyi?
Loh kok Tuhan kayak main petak umpet sembunyi-sembunyi? Hallelujah. Our God is a mighty God. Allah kita Allah yang perkasa. Dia nggak takut apa-apa pun. Dia kan nggak takut dengan semuanya. Tapi dia takut sesuatu. Tapi dia takut sama sesuatu. Orang yang nggak benar. Dia takut sama orang yang nggak benar. Dia yang sembunyi. Ya Allah sembunyi aja udah. Aneh ya Pak. Aneh kan? Dia takut kepada orang-orang yang nggak benar. So people of God, Jadi umat Tuhan. as I started today, time is coming short. Yaitu seperti yang tadi saya sudah mulai dari awal kan saya bilang waktunya itu makin singkat. Kenapa? Kenapa? God is processing our life Sebenarnya Tuhan itu sedang memproses kehidupan kita. untuk jadi orang benar. Untuk benar-benar kita dimurnikan jadi orang benar. Jadi Tepatkan semua kata kamu. berbuatlah atau bertindaklah sekarang-sekarang ini sesuai dengan kebenaran. Amin. Memang sulit. Sulit itu kan proses hidup kitanya. Amin. Untuk menuju ya persiapan kedatangan dia. Amin. Now people of God, Ma Tuhan. you need to live by that integrity. Memang kita harus hidup dengan integritas di atas firman Tuhannya. Now he will not hear your voice. Dia tidak akan mendengarkan suaramu. Now what happens when God does not hear your Apa yang voice? terjadi kalau misalkan Tuhan tidak mau mendengarkan suara kita What lagi? will happen to you? Apa yang terjadi dengan dirimu? Have you thought of it? Pernah nggak kita berpikir? You know what will happen? Saudara tahu apa yang terjadi? The people will slowly backslide. Kalau orang misalkan yang udah doa sekian tahun doanya nggak dijawab Tuhan. Mungkin nggak orang ini akan mundur dari Tuhan? Itu satu-satu sebabnya mereka tidak. Kebanyakan yaitu salah satu alasannya. Orang Kristen mundur di dalam kerohanian kekristenannya itu. Karena merasa doanya tidak dijawab Tuhan. Amen. What is there to pray? He not hearing me. Banyak loh orang Kristen emang loh. Buat apa doa lagi? Tuhan gak jawab-jawab doa saya. Benar gak? So you get tired. Jadi lama-lama kita sendiri Now, capek. can you blame God for that? Apa kita mau salahin Tuhan kalau Tuhan gak jawab doa Because kita? God doesn't want to hear me? Karena Tuhan gak mau dengar kita. No. Enggak. God says you bertobat dulu. Kenapa Tuhan mau? Kalau kamu udah tahu aku gak jawab ya kamu bertobat. Amen. Now what happens when God does not hear you? Apa yang terjadi kalau sampai Tuhan tidak mendengar kamu? Suka nggak? Seneng gak? Nggak senang, Mbak? Gak suka kan? Ada satu yang senang banget loh. Si iblis. Iblis paling seneng kan? Oh paling senang, dia paling senang kalau Tuhan nggak dengar kamu. Kenapa? You automatically transfer your membership. Iya, karena kamu secara otomatis akan pindahkan yaitu keanggotaan kamu. Wah, haleluya. Jadi kamu jadi siapa? Anggota itu udah pindah klubnya dia. Iblis. Iya, Don't play the fool. Hallelujah. jadi jangan main-main. So people of God. Ma Tuhan. So many people think all these are all simple things. Jadi banyak orang Kristen ya. Tuhan gak jawab doa saya ya udah biarin aja lah. Itu hal yang sederhana. Sebenarnya enggak. In my early Christian days, Di awal-awal hidup kekristenan saya. every 2 weeks one God will speak Setiap to me. dua minggu sekali paling tidak Tuhan harus bicara sama saya. 2 weeks God don't speak, Kalau 2 minggu Tuhan gak bicara. I will go into fasting Saya langsung masuk ke dalam puasa. and pray Dan doa. and cry to Him. Nangis sama dia. Where have I gone wrong? Di mana letak kesalahanku Tuhan? Why you're not speaking to Kenapa me? engkau tidak berbicara padaku? God will show me. Tuhan tunjukin. You are doing this. Ya, kamu lakukan yang ini. I can't talk to you. Aku gak bisa ngomong sama kamu. I correct myself. Jadi dari situ kita koreksi diri kita. Tuhan harus membentuk karakter kita dulu. Hidup kita itu setiap hari harus diproses Tuhan. Nah. Membentuk terus karakternya. If I say Adi, Kalau misalkan saya bilang, Adi. I ask Pak Yusak, how is Adi? Kalau saya mau tanya sama Pak Yusak, Adi gimana ya orangnya ya? He will tell me about Adi. Jadi Pak Yusak akan kasih tahu ke saya tentang Adi. And 80 to 90% of what he says Dan 80-90% apa yang disampaikan Pak Yusak, is about his character. itu adalah karakternya Adi. Orang itu gini. Am I right? Benar gak? That means Artinya, 80 to 90% of your character is who you are. jadi 80-90% karaktermu, ya itulah jati diri kamu. Meaning, Artinya, if your Christ is coming again, if you are going to be transformed into taken to heaven, kalau misalkan Kristus akan datang kembali untuk kedua kalinya, dan kalau kamu harus bisa diubahkan, yaitu dengan tubuh kemuliaan, if your character is not right, lalu karakter kamu gak benar, apakah mungkin bisa diubahkan?
Can you see? That's why God said, I don't want to hear you. Oleh karena itu Tuhan bilang, aku nggak mau dengar kamu. You change first. Kamu berubah dulu. You deal with yourself. Kamu atasin dulu, urus diri kamu dulu. Renounce. Yang Let go. jadi gini, yang Alkitab bilang, yang Tuhan bilang, ini nggak boleh ada, ya kamu lepasin. Yang ini nggak boleh ada, kamu lepasin. Yang ini kamu harus lakukan, ya lakukan. Gitu loh. Amen. So people of Ma God, Tuhan, that's why it's important. oleh karena Now itu sangat Proverbs penting. 21:13 says, Di dalam Amsal 21 ayatnya yang ke-31. Amsal, 13. Amsal 21 ayatnya yang ke-13. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Oh, seru banget ya. Hah? Seru nggak? Is it the same weak and the poor, Pastor? No, this is different. 21:13, yeah? Whoever shuts his ears to the cry of the poor will also cry himself and not be heard. Jadi kalau Alkitab Indonesia kan bilang siapa yang menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, Tuhan Bukan lemah, Jadi, orang miskin. makanya saya tanya, orang lemah sama orang miskin sama enggak? Enggak, kata Pak Mutu. Jadi sebenarnya bahasa Inggrisnya katakan siapa menutup telinganya bagi jeritan orang miskin tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Haleluya. Pernah ketemu dengan orang miskin, Pak? Di mana? Di gereja. Hah? Di gereja ada orang miskin nggak? Ada nggak? Oh, semuanya kelihatan apa ini? Lapar. Atau dengar dari luar sana? Amin. Di gereja ada orang miskin nggak? Ada. Ada ya, pasti ada lah ya. Ada. I remember in Jakarta during one Christmas program, I was speaking in that church. Saya masih ingat yaitu di Jakarta ketika waktu acara Natalan ya. Saya khotbah pas saya pelayanan di gereja itu. I went to the toilet. Saya ke toilet. I saw a man with very dirty looking and the Jadi shoes saya doesn't lihat look orang nice. ini ya. Jadi jemaat ini dia datang ya dengan pakaian yang lusuh lah ya. Sepatu yang And udah he was kotor. just in the corner there. Dan dia cuma berdirinya juga di sudutan aja. I said, Bapak kenapa di sini? Saya tanya kenapa kok Bapak masih di sini? Saya malu Pak. Dia orang itu bilang malu lah gitu. Semuanya Natal pakaian bagus-bagus. Yang lain Natal pakai bajunya mungkin bagus-bagus. Saya nggak bisa. Jadi then I ask him, why you come? I just want to come and pray and then run back. Lalu Pak Mutu tanya, jadi kenapa jadi kamu datang ke gereja? Saya cuma mau berdoa sebentar aja, ya udah selesai ya ibu pulang. That means, Artinya, does the church also look at the poor people? apakah gereja Tuhan itu sebenarnya memperhatikan kalau misalkan ada jemaatnya yang datang dalam kondisi miskin? How do you define orang miskin? Bagaimana saudara mau menjabarkan artinya bahwa seseorang itu miskin? Who is poor? Siapa sih yang dimaksud dengan orang miskin? Adi, who is poor? Lalu menurut Adi siapa? Orang yang susah? Orang yang susah itu kan susah ya dibilangnya kalau orang susah. Nggak artinya dia miskin juga. Uncle Mutu? She calls me Uncle Mutu. Iya. So, amen. Who is orang the poor one? Kalau menurut kamu orang miskin itu siapa? I forgot pasti. Nggak tahu juga ya. Aku tahu tapi nggak tahu juga. Saya pernah lihat lah tapi susah ngejelasinnya juga ya gitu loh. Who's poor? Siapa miskin? Anybody who does not have decent 3 meals. Misalkan orang miskin itu adalah orang yang nggak bisa makan ya seperti layaknya kalau orang makan misalkan satu hari 3 kali. Dia mungkin belum tentu sehari bisa makan 3 kali. And a person who does not have 1 or 2 pairs of Orang shirts. yang mungkin yaitu nggak punya ganti, dia mungkin cuma punya 1 atau 2 aja pakaian. Amen. Does not have a proper place to live. Bahkan dia nggak punya tempat yang layak untuk tinggal. Their livelihood is day to day. Bahkan yang namanya mata pencariannya itu pun juga dari hari demi hari aja. Or in other words, Atau dengan kata lain, anyone who's not living like you. yaitu mungkin orang yang nggak hidup seperti kamu lah. Gitu. God says, if you turn your ears away from them, Tuhan bilang kalau kita memalingkan telinga kita nggak mau denger mereka.
Wah, kalau begitu banyak orang-orang miskin di luar sana, Pak. Tolong mereka jadi akan jadi lebih miskin ya. Ya, Pak ya? That's what I'm thinking, right? Ya, pola pikir kita akan berpikir seperti itu. Remember ya. Ingat. He that gives to poor lends to God. Karena apa? Firman Tuhan bilang, mereka yang memberi kepada orang miskin itu memiutangi Tuhan. Apa? Memiutangi Tuhan. What apa? Memiutangi. Lender. Iya. Haleluya. God become our debtor. Yes, Ya. Tuhan utang kamu. Tuhan utang sama kita. Haleluya. Yesterday I was talking to the pastor. Jadi kemarin saya bicara dengan seorang pendeta. In mana tempatnya? Tegal. Tegal. Di Tegal. Di Tegal ya. And I told him, I don't worry whether they bless my ministry or not. Saya bilang sama dia, saya nggak peduli mereka mau memberkati atau tidak. Why? Kenapa? If they don't, Kalau mereka enggak, God owes me. jadi kalau saya pelayanan kemana-mana, saya nggak dikasih persembahan kasih, ya saya bersyukur. Kenapa? Oh hari itu apa? Tuhan utang sama saya. Saya punya nilai kredit di atas. Iya kan? Haleluya. Dia utang saya. Ngertinya Tuhan utang saya. Kalau saya utang, dia utang saya. Gue nas Tuhan, aku perlu ini. Dia kasih nggak? Kalau misalkan Tuhan memiutangi saya, ya Tuhan itu utang sama saya. Jadi kalau saya datang sama Tuhan, kayak saya datang bapak saya, Pak, saya perlu ini nih. Dia juga lihat dong, kamu punya nilai kreditnya. Jangan lupa, Jangan lupa. Tuhan utang saya ya. Saya bisa bilang, Tuhan hari ini kan engkau udah utang nih. Amen. Nah, that's how I live. Ya begitu aja saya hidup. So I tell my wife, Saya bilang sama istri saya. giving to the poor will never make you poor. Saudara harus ingat, memberi kepada orang miskin gak menjadikan kita miskin juga. Nggak akan. Will never make you poor. Nggak akan jadikan kita miskin. It's God who reward you back Karena again. apa? Tuhan yang akan terus kembalikan ke buli-buli You know kamu. why? Kenapa? God make you like Him. Karena nanti Tuhan jadikan kamu sama seperti Tuhan. Kalau orang miskin terus come to you, it means God is making you Jadi- like God before them. Ingatlah selalu kalau ada datang orang miskin yang meminta kepada saudara. Artinya apa? Posisi kamu saat itu tuh di mata Tuhan tuh seperti Tuhan. Amen. Karena kamu bisa tolong dia. Only people go to God for help. Kan jujur aja kita aja manusia kalau datang ke Tuhan juga cuma minta aja Now kan. they are minta you. Sekarang sesama kita datang minta So sama God kita. elevated your Jadi position artinya apa? Pada saat itu Tuhan sedang mengangkat kehidupan kamu. to become like a God. Untuk menjadi sama seperti Tuhan. Nggak harus jadi orang kaya juga kan. Hallelujah. Benar The nggak? people of God. Ma Tuhan? That means Artinya. when you do that, Jadi kalau kita lakukan itu, God says, Tuhan bilang, I will hear your aku prayer. akan dengar doamu. Luar biasa ya. Jadi many people pray, but they don't do all these things. Jadi banyak orang Kristen berdoa, iya berdoanya iya. Tapi kalau nggak melakukan kebenaran yang Tuhan minta kita lakukan, ya sama aja bohong. Amen. That means you're not receiving the blessing due to Kamu you. juga nggak bisa menerima berkat yang harusnya datang ke dalam kehidupanmu. Actually, these are your blessings. Karena bagian melakukan kebenaran ini yang menjadi yaitu apa? Berkat kita juga. So why God will have to bless you? Jadi kenapa Tuhan harus berkati kamu? So that you will become like God on earth. Kamu tuh diberkati Tuhan supaya kamu itu seperti apa? Seperti Tuhan di dunia ini. That means in this world they only know you as your God. Artinya mungkin ya di dunia ini si A hanya tahu kamu tuh seperti Tuhan buat dia. Hallelujah. Now I must tell you this for the glory of God. Saya harus katakan ini untuk kemuliaan Tuhan. I had a brother who's born deformed. Saya punya seorang Handicap. kakak ya. Kakak saya lahir itu udah cacat fisik. Both one hand work, two legs cannot work. Jadi tangannya aja yang cuma bisa dipakai satu tangan, kaki udah nggak bisa. His eyes cannot see. Mata juga nggak bisa melihat dengan benar. Kelabu, not very clear. Jadi buyar-buyar. He only ears by ears only he Jadi know. dia itu hanya komunikasi dari telinga dia aja sama After my mulut. father and mother passed away, Jadi setelah bapak ibu saya meninggal, and my sister had to take care. kakak saya yang harus urus dia. My sister's not married, take care. Kan kakak saya nggak menikah jadi I have to urusin dia. provide them every month. Saya harus siapkan kepada mereka ini ya setiap bulan penuhi Because they have kebutuhannya. no income, nowhere to go. Karena memang mereka nggak bisa kerja, mereka nggak punya penghasilan, mau pergi kemana lagi. And one day my sister said, Satu hari kakak saya bilang, I am too tired, I cannot take care of him anymore. saya udah terlalu tua, nggak kuat lagi untuk jagain dia lagi, So- angkat dia harus digendong, dibantu. So I had to ask to send to the home. Jadi saya harus bawa seperti kayak rumah apa ya? What you call it ya? Seperti rumah jompo ya mungkin Jumbo, ya. yeah. And there they did not take care of him. Tapi di rumah jompo tentu aja kan nggak bisa dirawat mungkin I seperti pay kita every month, merawatnya. but they don't take care of him. I feel very hurt. Jadi saya bayar tiap bulan tapi nggak diurus dengan baik, kan sedih juga. So
my nephew said, I will take care of him. Jadi keponakan saya bilang, ya udah deh saya yang urus dia So I aja. took him, prepare special bed for him, Jadi saya bawa pulang kakak saya dari rumah jompo, saya beliin ranjang khusus buat dia. and get what he calls a nurse to nurse Bahkan saya juga panggil yaitu suster yang memang harus merawat kebutuhan dia juga. every day to shower him, Yaitu tiap hari untuk mandiin to dia keep him clean, supaya bersih, to medicine, kasih obat, the food, makan, not all that. semuanya. And he cannot get up. Dia nggak bisa So bangun. we have to get a special Jadi bed memang harus beliin ranjang yang kayak di rumah sakit yang bisa dinaikin, and a diturunin. special wheelchair. Dan juga yaitu kursi roda khusus. Now people of God, Tuhan, one day he told my nephew, satu hari dia bilang sama keponakan saya, he said, you know, Simon, Simon, you know, I have two God. lalu kakak saya bilang, Simon kamu tahu nggak, saya punya 2 Tuhan. He got a shock. Iya keponakan saya kaget dong. It's not Simon Solomon, yeah? Misal. Simon second floor. Nah, they said, got a shock. What do you mean? Jadi si Solomon tanya, loh maksudnya apa? He said, one God is Jesus Christ. Yaitu yang pertama Tuhan itu adalah Tuhan Yesus. Second God is Yang kedua Mutu. mutu. He got a shock. Why you call him God? Jadi keponakan saya si Solomon bilang, loh kenapa kamu panggil paman mutu jadi Tuhan? Why? Kenapa? Because he's the one who feed me. Ya abang saya bilang, ya karena He's dia the yang one kasih who take makan care of saya, me. dia yang urusin saya. He's the one who give me every day to live. Dia yang kesediain semua setiap hari untuk saya bisa hidup. I heard that, I began to cry Saya dengar dia yang bilang seperti itu, saya nangis. until he died. Sampai dia meninggal. I took care of him. Saya urusin. Why? Kenapa? Because my Bible says Karena Alkitab saya bilang, God will bless you to bless others. yaitu Tuhan itu memberkati hidup kamu untuk kamu bisa jadi berkat untuk orang lain. Apalagi kan untuk keluargamu You kan. must be like a God among others. Kamu itu harus bisa menjadi Tuhan, yaitu seperti Tuhan, Providing. yaitu di antara orang lain. Kalau kamu sanggup bisa sediakan ya bantu. Hallelujah. Same thing. Sama juga, My father and mother, Bapak Ibu saya, I took care of them until they died. saya urus mereka sampai dia meninggal. Every needs of the life, Semua kebutuhannya dia, every month. tiap bulan. So much so, Sampai-sampai, sometimes we don't even have enough money to buy milk for my daughter. kadang-kadang children. kan, dia di rumah saya aja belum tentu cukup punya uang untuk beli susu buat anak-anak saya. But Tapi take care of them first. yang namanya harus urus orang tua ya, itu saya lakukan. Hallelujah. Now people of God, Ma Tuhan. when you do that to the poor, Jadi kalau kita lakukan itu it kepada can be your orang own miskin. family members. Jadi yang dimaksud orang miskin itu kan bukan hanya bicara orang luar. Bisa kita lihat dari anggota keluarga Can be kita. your own family members. Mungkin family kita. Are we doing that to them? Apa kita juga lakukan hal yang sama? When you do that, Kalau kita lakukan God itu, says, Tuhan bilang, I will hear your prayers. aku akan mendengarkan doamu. In Proverbs 28:9, Di dalam Amsal 28 ayatnya yang ke-9 katakan. Amsal 28 yaitu ayat ke-9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Hallelujah. Now, when will God not hear your prayer? Jadi kapan Tuhan tidak akan mendengarkan doamu? When you hear the word of God, when the word of God tells you something to do, you don't listen to the word of God. God says your prayer is an abomination. Jadi pada waktu saudara baca firman Tuhan ajarkan kamu, kamu harus lakukan ini, tapi kamu tidak lakukan, ya Tuhan bilang doa kamu itu di telinganya Tuhan itu seperti satu kekejian. Amen. Apa itu kekejian? Kekejian itu apa sih? Do you look at kekejian, say, aduh keji? Apa kita lihat sesuatu kekejian itu, aduh keji deh kamu. How do you look at it? Bikin enek kan? Yeah. Bikin mual. So, God looks at your face and turn his face. Jadi kalau Tuhan lihat muka kamu, orang ini bikin enek. Why? Kenapa? Because you're only hearers of the word, not doing the word. Karena kamu jadi akhirnya apa? Ya cuma jadi pendengar firman, tahu firman tapi tidak melakukan. Amen. You don't do the work. Kamu nggak melakukan. You only just hear the word of Kamu God, hanya jadi pendengar firman. but you don't want to do. Tapi kamu tidak mau melakukan. But you're regular to church. Tapi saudara bisa rutin ke gereja. You are very faithful to church. Saudara setia ke gereja. You give your offering, your Saudara tithes. kasih persembahan, kasih perpuluhan. But Tapi you don't obey the word of God. kalau kamu firman Tuhan ini, hukum-hukumnya kamu nggak taatin. God says, I cannot hear you. Tuhan bilang aku juga nggak bisa mendengar kamu. You are an abomination. Karena kamu udah jadi kekejian di mataku. So people of God. Jadi umat Tuhan. And lastly, Yang terakhir. in John chapter 1 verse 6. John 1:6. James chapter 1 verse 6. Di dalam yaitu Yakobus 1 yaitu ayatnya yang ke-6. Yakobus 1 ayatnya yang ke-6 katakan.
Hendaklah yang memintanya di dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Amen. Sama ya. No. But let him ask in faith, Biarlah mereka memintanya di dalam iman. no doubting, Tidak ragu. for he who doubts is like a wave that's sea Sebab mereka driven. yang bimbang itu sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan And kian tossed by kemari wind. oleh angin. Amen. That means Artinya, when you ask God for something, pada waktu saudara berdoa meminta sesuatu sama Tuhan. let him ask in faith. Jadi kamu harus bisa mintanya di dalam imanmu. Now what do you mean by iman? Maksudnya dengan iman itu apa sih? Just because you have a need, you say, aku percaya Tuhan akan kasih. Jadi apakah karena kamu tuh punya kebutuhan? Jadi istilahnya gini loh. Apa karena kamu kepepet situasi kamu ini nih? Pokoknya udah deh, saya beriman dah, Tuhan akan dengar. Does it mean that God will answer you? Apakah Tuhan akan menjawab kamu? No. Nggak bisa. Why? Kenapa? Because when you ask, the basis is not my need. Jadi pada waktu kamu meminta yang dimaksud dengan beriman. Beriman itu bukan karena lihat dari kebutuhan. Amen. What is it? That God is the giver. Bahwa kita tahu yaitu bahwa dia adalah Allah yang memberi. Although I have a need, Walaupun saya punya kebutuhan. but Tapi the one who gives is my God. yang memberikan pemberian itu adalah Tuhan. Not because I'm a good man, Jadi bukan karena saya orang yang not baik. because I'm righteous, Bukan karena saya orang benar. but He is my God who loves me. Tetapi dia adalah Tuhan yang mengasihi He's saya. my Father. Dia Bapa saya. So Jadi I ask with faith that my Father will saya bless me. minta di dalam iman saya bahwa Allah Bapa akan memberikan kepada saya. Amen. Now people of God, Ma Tuhan, if you do that, kalau kita lakukan ini. then these things God will, they will not say, may the Lord Jadi answer kalau you. kamu sudah lakukan atau ikutin apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita nggak lagi bilang itu dengan berkata kiranya Tuhan akan menjawab doamu. Amen. Enggak. Now, actually I have 8 more. Sebenarnya saya masih punya 8 lagi nih. Mau nggak? Lanjutin aja ya. Mau nggak? Supaya besok jadi selesai semua Mazmur 20. Belum. Itu baru satu ayat loh. Iya, continue Hallelujah. tomorrow, Pastor. Amen. Continue tomorrow. No, that is different. Tomorrow will be different subject. Okay. Amen. Now, 8 reasons why God will not answer. 8 reasons. 8 alasan kenapa Tuhan tidak menjawab doamu. In Proverbs 21:13. Tadi kan udah ya, Amsal 21 ayat 13 already, Pas. Okay, now I read that again. Amsal yaitu 21 ya, saya akan bacakan lagi. Amsal 21 ayatnya yang ke-13 katakan. It says, because Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang miskin tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Amen. That means Artinya, very clear. itu kan jelas. If you are not hearing the voice of the poor, Jadi kalau kamu nggak mau mendengar jeritanya orang miskin, God will not answer you. Tuhan juga tidak bisa menjawabmu. And then Lalu, in James chapter 1 verse 5 to 7. jadi di dalam yaitu Yakobus 1 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Jadi Yakobus 1 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Says, Dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah yang memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah yang memintanya di dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. amen. Meaning, Artinya, when you ask, waktu saudara minta, don't doubt. jangan ragu. Pernah nggak kita minta tapi dalam hati you say, mana bisa loh. Pernah nggak kita doa nih, kita minta tapi kita dalam hati kita ragu nih. Bisa nggak ya Tuhan kasih ya? For example, Tuhan kasih ya, nggak? Contohnya, you earn about 10 million a month. saudara punya penghasilan misalkan 10 juta setiap But bulan. next month, you need 20 million rupiah. Tapi bulan depan kamu perlu 20 juta rupiah. Your mind will say, I can only earn 10 million. Mungkin pikiran saudara bilang, penghasilan saya, gaji saya cuma 10 juta. But if I ask for 20 million, Kalau saya mau minta 20 juta, where will God give from? dari mana sisa 10 jutanya Tuhan mau kasih? Ya nggak apa-apa, saya tanya aja. Ya udah, minta aja deh. That prayer will not be answered. Doa seperti itu gak akan dijawab Tuhan. Itu samanya menguji Tuhanmu. Amen. So, to ask you must be brave. Jadi untuk minta itu kamu harus berani. When you say you ask, the word ask, Jadi pada waktu kamu bilang kamu minta ya, kalau bahasa Inggrisnya kan bilang ask, ask. ask means A for ask,
Yang A-nya itu adalah untuk ask. S for seek. S-nya itu cari. As-nya minta. S-nya itu seek artinya cari. And K is K-nya knock. Knock. Jadi ketuk. meaning you ask means you knock the door of God until He Artinya opens. kalau kamu minta, kamu cari sungguh-sungguh, ketokin terus pintu Tuhan sampai dia benar-benar buka. Jadi minta itu nggak hanya doa sekali aja dikasih-kasih nggak, udah. No. Tapi minta terus. Kalau kamu memang benar, minta sampai dia So buka. I always tell the people to ask, you must be brave. Oleh karena itu saya selalu bilang sama orang-orang, kalau mau minta sama Tuhan, kamu harus punya keberanian. Beyond my expectation. Memampaui yaitu kemampuan kamu. I mean, I need 20 million, but I only can get 10 million. Saya tahu, saya punya kebutuhan 20 juta. Ya memang penghasilan saya 10 juta. Where else can I get another Ya dari 10 mana million? lagi saya bisa dapetin sisanya 10 juta? Pinjam dari mana? Kalau pinjam pun bisa nggak dibayar? Kalau saudara dapat pinjaman apa bisa bayarnya juga? So asking is not just simple, ya. Jadi meminta kepada Tuhan itu nggak sesederhana yang seperti kita pikir That means you must aja. have faith to believe. Artinya apa? Memang itu harus melibatkan iman. Kamu harus percaya So dulu. what is faith now? Jadi apa sih iman itu? Hebrews 11:1 says, Tadi kan dikatakan di dalam Ibrani 11. faith is the substance of things you hope for and the Was 1 Pastor. was one. Yeah. Di dalam yaitu Ibrani 11 ayatnya yang ke-1 katakan. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang kita belum lihat dengan mata kita. Evidence of things not seen. Yaitu itu bukti yang mata kita belum lihat. Bukti artinya apa? Bukti maksudnya apa? Bisa lihat. Kalau yang namanya kita bicara bukti, bukti itu kan sesuatu gini loh. Ini buktinya nih, kelihatan sama mata kasat You kita. go to the court say, apa buktinya orang ini salah? Kalau misalkan saudara ke pengadilan ya, lalu misalkan jaksa penuntutnya akan tanya, apa sih bukti daripada orang ini salah? Kan Terus. harus ada bukti-buktinya dilampirin, ini. Am I right? Benar gak? Now people of God, Tuhan, in the kingdom of God, kalau di dalam kerajaan Allah, bukti is eyes cannot see. yaitu buktinya mata kasat kita belum lihat. Amen. You do not see Kita belum lihat. evidence of things that you hope for. Itu adalah bukti dari sesuatu yang kita harapkan Is there? ada. Meaning, I am hoping for something what the Bible says I can receive. Yaitu apa? Artinya saya mengharapkan sesuatu, apa yang katakan yang Alkitab sudah katakan, itu ada. God can give it to me. Tuhan bisa berikan pada saya. Why? Kenapa? Because the Bible says God has done that. Kenapa? Gini loh. Jadi gini. Evidence of things not seen. Jadi gini. Iman itu dasar dari sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari sesuatu yang mata kasat kita itu belum lihat. Jadi apa yang kita harapkan itu tuh ada dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan bukti mata kasat kita itu belum lihat. Tapi buktinya firman Tuhan udah katakan. Tuhan pernah lakukan ini kepada Elia. Dia juga bisa lakukan buat saya. Itu buktinya. If God can do it to Elijah, He can do it to me. Artinya gini, kalau Tuhan bisa lakukan itu kepada Elia. Nabi Elia sama nabi saya sama. Dia bisa lakukan juga buat saya. Amen. So people Itu of God, bukti kita. evidence of things you're not seen. Iya, buktinya mata kasat kita Your nggak lihat eyes have not sendiri. seen. Mata kasat kita nggak lihat But sendiri. God can do it. Tapi Tuhan udah lakukan. So you base your evidence now on the hope on God. Jadi saudara dasarkan yaitu apa? Apa yang kamu lihat ini, pengharapannya ini nih di dalam Tuhannya. Hallelujah. So people of God, Jadi iman kita itu bukan babi buta, tapi ada bukti Alkitab udah catat. so you Gitu need, loh. you cannot doubt. Jadi kalau minta jangan ragu. Not even a little doubt in your heart. Jangan punya sedikit keraguan. Not even a little thought in your mind. Bahkan jangan juga punya yang namanya pikiran muncul, tek, mungkin nggak? Jangan. Amen. Now I Gitu want loh. to ask you, Sekarang saya mau tanya sama saudara. when you want to pray, are you full in the Holy Ghost first? Pada waktu saudara mau berdoa, saudara udah kepenuhan dengan Roh Kudus dulu belum? Atau langsung aja kita masuk dalam doa? Jangan doa dalam kedagingan. Jadi janganlah kita berdoa di dalam daging kita. First fill in the Holy Spirit. Yang pertama-tama kita harus bisa dipenuhi dulu dengan Because Roh when you're Kudus. full in the Holy Spirit, Karena apa? Karena pada waktu saudara penuh dengan Roh Kudus. the Holy Spirit will give you word to speak. Karena apa? Roh Kudus yang di dalam kita ini yang mengajarkan kita kata-kata apa yang perlu diperkatakan. Sometimes He will stop you saying it. Bahkan apa? Dia juga yang kasih tahu kepada kita. Kamu gak boleh minta yang ini. He Kamu harus will hentiin. advise. Dia yang kasih tahu kita. Yes, because He knows the mind of God. Karena apa? Roh Kudus
Kudus itu tahu pikirannya Allah Bapa. So you need to be filled in the Holy Ghost Jadi first. kita harus bisa kepenuhan dengan Roh Kudus Once dulu. you're filled in your heart and your mind, Jadi begitu Roh Kudus memenuhi hati dan pikiranmu, then you begin to pray. baru kamu mulai berdoa. People of God, Jemaat Tuhan, that prayer will reach the Father. doa itu akan sampai kepada Allah Bapa. Amen. Why? Kenapa? Because the Spirit of God is helping you now, interceding for you. Kenapa? Karena Roh Tuhan yang di dalam kita ini yang membantu kita menjadi perantara intercessor. Itu Kadang-kadang- maksudnya kita berkata-kata kepada Dia. Sometimes we only pray for the sake of praying. Kadang-kadang kan kita orang Kristen disuruh berdoa ya sekedar doa aja No. atau doa hafalan gitu. Enggak. First confess all your sins. Jadi waktu saudara mau masuk ke dalam doa, pertama-tama kan ada caranya. Masuk dulu dengan apa? Kita akui dulu semua dosa-dosa All the kita. sins you have committed today. Jadi dosa apapun yang kamu ingat sepanjang hari ini, In your heart, in your mind, whatever. apapun yang udah kamu lakukan dari perkataan, Cleansed by hati, the blood of pikiran, Jesus. tangan, kamu minta suci kuduskan dengan darah Yesus Kristus. Then ask the Holy Spirit to fill you. Setelah itu apa? Minta langsung Roh Kudus penuhi kamu. When you do that, Waktu kamu lakukan itu, now you are just carrying the bell. baru kamu udah jadi orang tuh seperti pemanah yang memegang panah. Amen. To hit the target. Jadi kamu misalkan mau mintanya, ini ya itu kamu targetinnya tepat tuh anak panahnya. Amen. Doa itu bukan kayak pegang senjata yang enggak, bukan. Amen. Many people use M16. Karena banyak orang yang doa ya kalau kita dengar, saya kalau dengar orang doa sambil gitu, saya dengerin dulu gitu. Tuhan Ya sendiri. ini doanya kayak apa gitu loh. Tuhan sendiri bilang, slow, aku nggak bisa tangkap. Doa itu bukan kayak kita pegang AK-47 yang sekali kita pegang pelatuknya mungkin ratusan butir itu ya pelurunya keluar. Amen. So now people have Jadi got. Tuhan, Number 2. yang kedua, Number 3. Yeah? yang ketiga Prideful. yaitu kesombongan. James 4:6. Di dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-6. James 4:6. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia ini anugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amen. If you have pride in your heart, Kalau kita sombong di dalam hati kita, God will not hear your prayer. Tuhan tidak bisa mendengar doamu lagi. Amen. God cannot hear your prayer Tuhan gak bisa mendengar doamu. because there's pride. Karena kamu udah ada kesombongan. The pride is the spirit of Satan. Karena kesombongan itu adalah rohnya si setan. In the spirit of Satan, you cannot speak to God. Jadi di dalam rohnya setan mungkin gak kita berkata-kata kepada Allah Bapa. God. Atau meminta kepada Allah Some Bapa. people are proud when they pray. Jadi ada orang yang di dalam doanya itu tuh sombong. They're so proud. Mereka begitu sombong. Oh Tuhan, terima kasih you have done. The prayer is elevating them. Jadi di doa mereka itu kalau kita perhatikan sungguh-sungguh kata-katanya itu sebenarnya tuh membanggakan dirinya sendiri gitu loh. No, you cannot do that. Kita nggak boleh lakukan itu. When we come to God, we need to humble. Karena memang kalau kita datang ke Tuhan kita harus bisa merendahkan diri di hadapan Dia. Now in Isaiah 1:15, Di dalam Yesaya 1 ayatnya yang ke-15. it says here, Dikatakan di dalam Yesaya 1 yaitu ayatnya yang ke-15 katakan. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Amen. Your violence. Jadi kamu itu jadi orang yang ini ya ganas gitu. Amen. And verse 16, Dan ayatnya ke-16 katakan, basuhlah bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. learn to do good. Belajarlah untuk berbuat, 17. ayat 17 yaitu ayatnya. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. And then verse 18, God says, Lalu ayat yang ke-18 yang baru Tuhan katakan, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, aku akan menjadikan putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, aku akan menjadikan putih seperti bulu domba. now people of God, Nah Tuhan, look at the structure now. lihat yaitu urutannya. God says that because you're proud, Tuhan bilang, oleh karena kamu sombong, I will not hear you. aku tidak akan mendengarmu. And then you do evil things, I will not hear you. Kamu lakukan hal yang jahat, aku gak bisa mendengarmu. But Tetapi when you learn to do good, pada waktu kamu belajar untuk berbuat baik,
Learn to do good. Belajar untuk berbuat baik. Not do good straight away. Jadi bukannya langsung kita berbuat baik begitu aja. You learn to do good Belajar untuk terus berbuat baik. and you seek justice. Dan kamu cari keadilan. That means you want Artinya, keadilan. kamu mau keadilan. Even anybody you want keadilan. Walaupun pada siapapun kamu mau keadilan. And then you rebuke the oppressor. Kamu bahkan yaitu apa? Rebuke. Yaitu kamu membela hak anak yatim. No, you rebuke the oppressor. Oh, kamu dikatakan menegur atau menegur yaitu orang-orang yang ini ya jadi penindas. You menegur mereka. Kita menegur Can you see orang yang when there's menindas. injustice you menegur mereka. Jadi Kenapa kalau kamu misalkan lihat ada orang yang menindas seseorang, kita tegur, kenapa kamu melakukan ini? Kamu nggak boleh begitu. Amen. Then he says, defend the fatherless. Lalu dikatakan belalah orang-orang yang anak-anak yatim. Amen. Belalah anak-anak yatim. You do what they call defend them. Kamu membela dia. Plead for the widows. Dan juga dikatakan perjuangkan perkara janda-janda. Amen. Help the poor, the widows. Yaitu kita harus bisa menolong yaitu janda-janda. Then God says, Lalu Tuhan bilang, now come, sekarang datanglah. let us reason together. Mari kita berperkara bersama. Though your sins were like scarlet, they shall be white as snow. Walaupun dikatakan dosamu itu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Though they were like crimson, they shall be like a wool. Walaupun dikatakan yaitu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu God salju, says, I'm willing bulu to domba. forgive you and I'm willing to wash you. Bahkan Tuhan bilang, aku rela untuk mengampunimu, aku rela untuk menghapus dosa dan kesalahanmu. Kapan? When you learn to do Waktu good. kamu melakukan apa? Ayat yang ke-17 dulu. Belajar berbuat baik. You learn to do good. Belajar berbuat baik, mencari keadilan, lalu juga menegur orang yang melakukan penindasan, membela hak-hak anak yatim piatu, dan memperjuangkan perkara janda-janda. Amen. Now, Sekarang, if you do this, kalau kamu melakukan ini, what God will give apa you yang now? Tuhan akan berikan padamu? Verse 19. Ayat 19, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. God says the blessing is, if you are willing and obedient, Karena apa? Tuhan bilang, kalau kamu rela dan taat, amen, you will eat the good of the kamu land. akan makan hasil yang baik dari negeri ini. God says, I will give you the good of the land for your life. Tuhan bilang, aku akan memberikan yaitu apa? Hasil yang baik dari negeri ini sebagai Meaning, makananmu. Artinya, God will elevate you, Tuhan akan mengangkat kehidupanmu. lift up your life, Mengangkat kehidupanmu. and the people will see you Sehingga orang-orang boleh melihat. only eat the good things. Kamu hanya bisa makan dari apa yang Meaning, baik. Artinya, God has lifted up the standard of your Tuhan life. mengangkat standar kehidupanmu. Why? Kenapa? Because you have done all Oleh this. karena kamu sudah melakukan semua ini. Luar biasa ya. So people of God, Jadi umat Tuhan, don't think prayer is just go straight into prayer. jadi jangan saudara pikir bahwa doa itu segampang begitu aja masuk dalam doa. Amen. Now in Isaiah 1:15, just now we finish. Yes, I already read it. Okay. I've got another two more. It says here, 1 Peter 3:7, you're insensitive to your life. Satu yaitu Petrus 3 ayatnya yang ke-17. 1 Peter 3:7. 1 Peter 3:7. Oh, 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Is it correct, Pastor? Yes. 1 Peter 3:7 ya. Sebagai kaum yang lebih rendah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia, karena yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amen. When we have your doa akan terhalang, Kapan doamu itu menjadi terhalang? when you are not sensitive to your wife. Pada waktu saudara tidak sensitif terhadap istrimu. When you're hearing your wife, When when you're not listening to her, Pada waktu kamu tidak mau mendengarkan istrimu. when you're not fulfilling her needs, Pada waktu misalkan saudara nggak memenuhi kebutuhannya. when you're not doing what she wants, Pada waktu mungkin kamu nggak melakukan apa yang dia minta. and if you're not doing what she likes to see you do. Pada waktu mungkin kamu tidak melakukan apa yang sebenarnya dia suka untuk kamu lakukan. Amen. You're not doing it. Kalau kamu nggak lakukan, What did the Bible says? apa yang firman Tuhan katakan? Doamu itu jadi terhalang. Your prayer cannot be heard. Jadi doamu tidak akan terdengar. Bukan Tuhan nggak mau kasih berkat. Not because God doesn't want to hear. Because you are insensitive to your wife, God says I cannot hear you. Jadi karena kamu nggak sensitif terhadap istrimu, jadi kamu nggak memperhatikan istri kamu ya.
Itu loh. Jadi Tuhan nggak bisa mendengarkan doamu. Now don't think that prayer you can istri can do anything what you want to do. She can say anything you want. You don't care about her. You are holy man. Nggak bisa. Jadi jangan maksud gini, jangan bapak-bapak berpikir bahwa kamu abaikan istri kamu nggak mau peduli dengan istri kamu gitu loh. Terus kamu berdoa, Tuhan akan dengar doamu. Tidak. God will not hear your prayer. Tuhan nggak bisa mendengar doamu. God will not listen to you Tuhan tidak bisa mendengar kamu. because you are not sensitive to your Karena wife. apa? Karena dikatakan bahwa kamu tidak sensitif, kamu itu nggak bisa menjadi yaitu temannya dia gitu loh. Kan dikatakan bahwa kamu itu adalah teman pewaris Amen. dari dia. You have not heard her heart's pain. Misalkan kalau istri punya keluhan, kamu nggak dengerin, dia juga kan punya mungkin kesakitan di dalam hatinya. Amen. God says, I cannot hear you. Tuhan bilang bahwa aku tidak bisa mendengarmu. Amen. So people of God, Jadi umat Tuhan, we need to be careful about kita that. perlu hati-hati akan hal The ini. sixth one, selfish motivation. Yaitu motivasi yang egois ya. James 4:3. Yakobus 4 yaitu ayatnya yang ketiga. Dia tahu ini ilham baru. Dia tulis sendiri. No, because I want to Pastor. Nah, Yaitu Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. amen. So selfish interest. Jadi kita berdoa itu bukannya minta sesuatu itu hanya untuk memenuhi hawa nafsu kita. Amen. You are selfish. Kamu egois. You want it to build up your ego. Misalnya kamu minta kamu mau membangun supaya ego kamu. You Supaya want to look big. You want to look powerful. Misalkan kalau kamu berdoa minta, Tuhan saya mau minta dijadikan kaya supaya saya bisa dilihat orang, dipandang orang. Maksudnya dengan motivasi seperti itu nggak bakal bisa dijawab. God says, I will not hear you. Tuhan nggak akan bilang aku nggak mau dengar kamu. Amen. Now people of God. Oh, Tuhan. Then the Bible says, Lalu Alkitab katakan, Psalm 66 verse 18. Mazmur yaitu 66 ayatnya yang ke-18. Psalm 66 118. Mazmur yaitu 66 ayatnya yang ke-18. Seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Amen. Niat jahat. When you love sin, God will not hear yours. Jadi pada waktu kamu mencintai dosa, Tuhan tidak bisa mendengarkan yaitu doamu. Now dosa means what way? Dosa itu maksudnya apa? You love the pleasure of maybe your hobby. Misalkan kamu mengikuti yaitu kenikmatan atau keinginan hobimu. Amen. And you got no time for God. Kamu nggak punya waktu yaitu untuk Tuhan. Or you got no time for coming to God. You got business to do. You got other interests. Atau misalkan gini, kamu nggak bisa punya waktu datang ke Tuhan, tapi kamu misalkan sibuk dengan kegiatan apapun bisnis kamu. That is sin. Itu udah dosa. God says, I will not hear you. Tuhan bilang aku nggak bisa mendengarmu. And people of God, Ma Tuhan, in the book of Micah, chapter 3, verse 2 to 5. di dalam kitab Mika 3, Mika what? 3? Was? Micah 3, verse 2 to 5. Mika 3 yaitu ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang kelima katakan. Mika 3 yaitu ayatnya yang ke-2 sampai dengan ayat 5. Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging di dalam kuali. Seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirianlah nanti akan berseru kepada Tuhan, tetapi ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Amen. Can you see the number of sin? Jadi saudara lihat yaitu banyaknya yaitu dosa-dosa atau kesalahan yang dilakukan. You who hate good and love evil. Kamu yang membenci kebaikan tetapi mencintai yaitu kejahatan. And flesh from the bones. Bahkan yaitu yang menelanjangi yaitu kulitku dari umatku. You strip the skin of my people and flesh from the bones. Kamu merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Apa itu ya? Maksudnya apa ini, bicara apa? Inilah gereja yang minta terus. Kasih. For them ministry is money, nothing else. Jadi buat mereka ini pelayanan nggak bukan yang lain kecuali minta. Ada nggak gitu sekarang Pak?
Banyak sekali. Sama aja kan seperti yaitu domba Tuhan itu ya dikuliti, ditelanjangin. Amen. They give everything. Mereka kasih segalanya. I know of a church where even when the pastor say, today the Lord said to me, whatever gold you are wearing, put it inside here. Dan ada kan banyak hamba-hamba Tuhan yang saya nggak tahu ya. Bilang, hari ini Tuhan bicara ya tuh apapun yang ada di kantong kamu serahkan buat Tuhan. Bukan Apakah kantong. emas-emas gitu kan. Yeah, all the mass. Ada banyak yang bilang kan suruh langsung ditantang maksudnya. Apa yang di dalam kantong kamu yang kamu bawa kamu berikan. Masukin yaitu ke dalam kalungnya. I know of one case. Ya tahu satu kasus. Now people have gone. So Nah, he Tuhan. said, you eat the flesh of my people. Kamu mau makan daging daripada yaitu umatku. Fly the skin from them. Bahkan yaitu merobek kulitnya dari mereka. Break their bones. Nah, matakan kulit tulang mereka. And chop them into pieces. Bahkan yaitu apa mencincang mereka Like berkeping-keping. meat for the pot. Sama seperti daging dalam Like kuali. flesh in the Seperti cauldron. yaitu potongan-potongan daging di dalam belangga. And then they will cry to the Lord. Lalu mereka ayat 4. Lalu mereka akan berseru kepada He will Tuhan. not hear them. Tetapi Tuhan tidak akan mendengar. He will not hide his face from Bahkan Tuhan them. akan menyembunyikan wajahnya At that time. daripada mereka. Because Karena they have been evil in the deeds. mereka sudah menjadi jahat di dalam perbuatan mereka. And thus says the Lord concerning the prophets. Dikatakan make berfirmanlah my people Tuhan kepada stray. barang nabiku. Yang menjadikan umatku tersesat. Who chant peace, Yang mengatakan peace, damai. while they chew their teeth, Sedangkan selagi mereka itu mengunyah daging mereka but dengan who gigi prepare mereka. war against him, Tetapi yang mempersiapkan perang who yaitu put untuk melawan nothing dia. into their mouth. Yang tidak menaruh apa-apa di dalam mulut mereka. So people of God, Jadi umat Tuhan. this is the sanctuary we are living in, Bahwa inilah abad yaitu di mana kita hidup. where people are only talking about money, give. Jadi di mana yaitu apa mungkin yaitu gereja atau hamba Tuhan yang berbicara yaitu tentang kamu harus memberi, kamu harus memberi, kamu harus memberi. Now, Ini ibaratnya itu sama seperti ya ini apa yang dikatakan yaitu mulai dari ayat 2, 3, 4 dan 5. amen. But giving is important. Tetapi saudara harus ingat memberi kepada pekerjaan Tuhan atau kerajaan Tuhan itu sangat penting. I think I spoke last time when I came here, yeah, Mungkin saya pernah bicara 2 bulan yang lalu kan ya. about the tithes. Yaitu tentang anak muda yang kaya udah pernah kan ya. Amen. Yang satu aja yang Pak Mutu kupas mungkin jangan mencuri yaitu di dalam hal memberi perpuluhan. That one you have to give. Jadi perpuluhan kamu nggak punya pilihan, itu milik Tuhan kamu harus kembalikan. That belongs to God. Itu milik Tuhan kamu harus We kembalikan. give it back to Him. Kembalikanlah kepada Dia. Amen. That's all what God wants. Itu aja yang Tuhan mau. And then Lalu offering, persembahan lain offering for the church, for the widows, persembahan yaitu untuk gereja, untuk For the janda-janda, untuk anak yatim for the piatu, poor people, untuk orang miskin, and for the needs of the pastors. dan juga yaitu untuk memberi kepada kebutuhan And the yaitu servants of pendeta atau God. gembala atau hamba Tuhan. These are all offerings. Semua ini adalah bagian daripada persembahan-persembahan yang A lain-lain. free will offering. Itu baru yang kalau boleh saya kutip yang dikatakan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 memberi dengan sukarela. Amen. Jadi memberi dengan sukarela itu di luar perpuluhan. Amen. Karena perpuluhan itu mandataris. Kalau perpuluhan kamu 5 juta, you said because God wants a cheerful giver, you give 500,000, that is not true. Ya kalau misalkan gini loh, kamu punya penghasilan 50 juta. Harusnya perpuluhan kamu kan 5 juta. Lalu hamba Tuhan itu ataupun Alkitab bilang katanya bahwa Tuhan suka dengan pemberi yang memberi dengan sukacita. Ya udahlah saya kasih aja 500.000 atau 1 juta. Itu sukacita buat saya. Iya kan? Kan konsepnya banyak yang begitu. Orang sukarela kok. Itu pembohong. Kalau kamu cuma kasih 500.000 dari penghasilan kamu 50 juta. Itu sukarela buat kamu. Itu sama aja bohong kan? Amen. But the real meaning is the 5 million you give, above that is sukacita. Yang dimaksud dengan pemberian sukacita itu di luar perpuluhan. Jadi 50 juta penghasilan kamu, 10% adalah 5 juta, kamu tidak boleh kutak-katik. Mau memberi kepada pemberian yang lain, misalkan persembahan untuk janda, untuk ini, di luar 10%, pakai yang 90 itu. Itu mau kasihnya 500, 1 juta, itu terserah kamu. Amen. So people of Nah God, Tuhan, that's why oleh karena itu, may the Lord answer you in the days of your yaitu trouble. kenapa
Kenapa yaitu di dalam Mazmur 20 tadi dikatakan kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Amen. These are reasons why God did not answer you Jadi in times of apa yang saya trouble. kasih ini yaitu 8 poin ini beberapa, ini 8 alasan aja nih yang Tuhan itu tidak bisa menjawab doa kamu pada waktu kamu di dalam kesesakan. Why God is not answering me? Jadi kenapa Tuhan tidak menjawab? You ask yourself. Jadi tanya pada dirimu sendiri Have I lagi. fulfill all Apakah this? saya sudah menggenapi Have I atau saya obeyed sudah God lakukan in all ini this? belum? Apakah saya sudah mengikuti apa yang Tuhan If you minta do, belum? Kalau iya, God says, Tuhan bilang, I will be quick to answer you. aku akan cepat untuk menjawab kamu. I will be quick to save you. Aku akan cepat untuk I will menyelamatkanmu. be there to deliver you. Bahkan aku akan ada di sana untuk melepaskanmu atau meluputkanmu. Amen. So people of Jadi God, umat Tuhan, this is what God wants. ini yang Tuhan mau. God willing, tomorrow we will cover the rest of the scripture. Jadi kalau Tuhan izinkan yaitu besok kita cakup semua nih ya dari apa yang dikatakan ayat yang lain di dalam Mazmur 20. Amen. God willing, Yaitu kalau Tuhan izinkan, we will do it. kita akan lakukan. Let's pray. Mari kita berdoa.